Kalian harus dengerin cerita ini. Kita bakal lihat bagaimana bocah ampas diikat erat oleh saudara tirinya yang sombong karena tidak punya mana. Tapi tatapan mematikan Krono sudah cukup memberi tanda bahwa mereka berdua sudah tamat karena melakukan ini. Sialnya, bajingan itu malah tertawa dan menaruh umpan monster di atas kepalanya. Sekarang, jagoan kita sangat marah dan tatapan matanya langsung membuat mereka ketakutan setengah mati, lalu kabur secepat kilat. Namun sebelum dia sempat melepaskan diri, masalah yang jauh lebih besar mendadak muncul. Seekor badak raksasa, sang penguasa hutan yang lapar, siap menyerang. Monster itu menerjang untuk melahap jagoan kita bulat-bulat. Untungnya, Krono bergerak sangat cepat, sehingga sang badak hanya mengunyah tali pengikatnya saja. Tentu saja badak pemarah itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia mencoba segalanya untuk menangkap jagoan kita. Namun Krono dengan mudah menghindari setiap serudukannya. Kini giliran dia yang menyerang. Sementara para bocah nakal itu sudah pulang ke rumah mereka. Begitu mereka masuk ke gerbang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat keras. Detik berikutnya, pintu ruang tamu melayang hancur dan langsung menghempaskan salah satu dari mereka ke dinding. Semua orang panik dan ketakutan setengah mati saat menyadari siapa yang datang. Jagoan kita kembali sambil membawa kepala badak raksasa. Mereka tidak percaya si Ampasi bisa melakukan hal gila ini. Sebenarnya, pendekar pedang terkuat bernama Krono sekarang mengendalikan tubuh si. Ini adalah kesempatan keduanya setelah gagal mengalahkan Raja Ahli Nujum Gilgren yang telah menghancurkan desa dan membantai semua teman-temannya. Bahkan bajingan itu tega menghabisi istrinya sendiri. Untuk menghina Krono, Gilgren menusuk jasad istrinya yang telah diubah menjadi mayat hidup tepat. Di depan matanya, Gilgren kemudian mengutuk Krono agar kehilangan mananya selamanya, lalu melemparkannya ke gerombolan mayat hidup yang dulunya adalah keluarganya. Krono mati dengan dendam membara hingga dewa kegelapan mendengar teriakannya yang sangat penuh dengan amarah. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Karena dewa itu setuju menghidupkannya kembali demi melihat bagaimana ia membalas dendam. Tapi ada satu syarat, Krono hanya bisa menggunakan mana tak terbatas selama 3 menit sehari. Kembali ke masa kini, semua orang memandang si dengan penuh ketakutan dan heran bagaimana anak tanpa mana ini bisa memancarkan energi sekuat itu. Mengabaikan semua cibiran mereka, si langsung menegaskan bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu keras saat dia hanya memiliki satu tujuan utama. Sembari memicu kekuatannya, dia memanggil nama Gilgren dengan kasar dan menuntut untuk segera menemuinya sekarang juga. Anak-anak lain langsung melongo karena si berani menghina kepala keluarga tanpa rasa takut sama sekali. Tiba-tiba, seorang gadis berambut pendek maju untuk menantangnya dan mencoba berlagak seperti seorang putri tangguh. Krono sama sekali tidak mengenali perempuan ini dan hanya mendengarnya mengoceh tidak jelas. Gadis itu mulai mengomeli si karena bersikap kasar pada saudara-saudaranya. Tapi jagoan kita masih bingung dengan situasinya. Gadis itu meminta maaf kepada semua orang atas nama si. Berjanji akan mendidik tuan muda ini dengan benar. Sambil berkata begitu, dia langsung menarik si dan membawanya kabur dari sana. Meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Saat malam tiba, kita melihat mereka berdua berada di dalam kamar. Gadis itu tampak sangat frustrasi dan memarahi keputusan gila si yang langsung menyerbu masuk tadi. Dia khawatir saudara-saudara lain akan menaruh dendam pada si nanti. Tetapi Krono benar-benar tidak peduli dan malah menyebutnya sangat berisik. Gadis itu kembali mengomelinya karena bicaranya yang terlalu kasar. Dia menegaskan bahwa kekuatan adalah segalanya di rumah ini. Jika mereka semua menjadi musuh si yang tidak memiliki mana, maka nasibnya akan berakhir sangat mengerikan dan mengenaskan. Bahkan membayangkannya saja sudah membuat gadis itu merinding ketakutan. Reaksinya membuat Krono tersadar dan mendapatkan konfirmasi penuh bahwa si memang satu-satunya orang di keluarga ini yang tidak bisa menggunakan mana. Gadis itu mengusap air matanya yang mulai menetes. Sebagai pelayan setianya, dia telah memperhatikan setiap gerak-gerik si sejak kecil. Dia tahu perjuangan keras dan kesedihan mendalam si yang tidak bisa sihir. Meskipun energi mana seharusnya mengalir dalam tubuh setiap manusia, hanya sebagian kecil yang mampu mengolahnya untuk bela diri atau sihir. Dalam skala tingkatan mana yang memiliki 7 lapisan berbeda itu,
Saudara-saudaranya sudah mencapai tingkat keempat, sedangkan si bahkan belum bisa memulainya sama sekali. Hidup anak malang ini sangat menyedihkan, karena selalu dihina oleh seluruh anggota keluarga besarnya di sini. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya, Kak. Hidup cowok ini benar-benar suram. Bahkan kamar yang diberikan kepadanya pun sangat tidak layak dan penuh dengan penghinaan dari keluarganya sendiri. Sang pelayan merasa sangat sedih dan mulai mengusap lembut pipi tuan mudanya. Tindakan ini membuat Krono merasa risih. Padahal pelayan itu sebenarnya sedang menunjuk bekas luka di leher si akibat perbuatan buca. Luka itu didapatkan saat usianya baru 5 tahun. Banyak sekali bekas luka di sekujur tubuh anak ini. Dan pelayan itu mengingat semuanya dengan jelas. Termasuk penderitaan yang pernah dialami sang tuan muda. Dengan tulus dia mendoakan keselamatan bagi si Krono yang merasa kanggung akhirnya memutuskan untuk mengikuti sandiwara ini saja. Dia berjanji kepada pelayan itu bahwa dia akan jauh lebih berhati-hati nanti. Krono kemudian meminum tehnya dan meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Hal itu membuat suasana hati sang pelayan membaik. Namun ada satu hal yang masih sangat mengganjal di dalam pikirannya. Bagaimana cara si mengalahkan saudaranya tadi tanpa menggunakan mana sedikit pun? Krono langsung menyadari bahwa pelayan ini tidak ada di tempat kejadian saat dia melepaskan seluruh kekuatan tempurnya yang dahsyat. Krono bahkan belum sepenuhnya memahami cara kerja kekuatannya sendiri di tubuh ini. Karena kesal, pelayan itu menuduhnya memakai trik licik. Dan anehnya Krono langsung mengiyakan tuduhan tersebut begitu saja. Sang pelayan mendesah cemas, takut jika hal buruk akan menimpa si setelah ini. Tapi bagi si, hal semacam itu sudah biasa. Lagi pula tidak ada yang peduli dengan cara bertarung yang kotor. Saat Krono hendak bertanya tentang Gilgran, pintu tiba-tiba diketuk oleh seorang penjaga yang mengumumkan bahwa ayahnya telah kembali dan memerintahkan si untuk segera menghadap ke aula utama sekarang juga. Jagoan kita sama sekali tidak tahu siapa sosok ayah ini sebenarnya. Namun saat tiba di depan pintu ruangan dan merasakan aura mengerikan Gilgran yang meneriakinya. Sebagai anak tidak berguna, kenyataan pahit pun terungkap. Dia sekarang berada di dalam tubuh anak musuh bebuyutannya sendiri. Gilgran menyuruhnya mendekat selagi Krono masih syok dan tidak percaya bahwa dia adalah putra dari monster kejam tersebut. Amarahnya membara, didorong oleh kesempatan emas untuk membalas dendam yang diberikan dewa. Krono kini memiliki peluang sempurna untuk menghabisi pria itu secara langsung demi menuntaskan dendam masa lalunya. Di tengah keheningan dan ketegangan yang mencekam, Krono tersadar bahwa dia tidak bisa mengeluarkan mana sesuka hatinya saat ini. Menyerang Gilgran sekarang sama saja dengan bunuh diri tanpa membawa senjata. Sang kepala keluarga menegaskan bahwa dia memanggil si karena suatu alasan. Dia ingin mendengar langsung dari mulut si sendiri mengenai kebenaran kabar bahwa anaknya telah mengalahkan salah satu saudara terkuatnya. Mencoba menyelamatkan si, sang pelayan langsung bersujud, meminta maaf dan memohon ampunan atas nama tuan mudanya, namun suaranya langsung dibungkam seketika. Dia gemetar ketakutan saat Gilgran meyakinkannya bahwa dia tidak berniat menghukum si. Dia hanya penasaran bagaimana anak tanpa mana bisa mengalahkan saudaranya yang jauh lebih berbakat. Krono menatap musuh bebuyutannya itu dengan pandangan yang sangat dingin. Tiba-tiba, ayahnya memanggil monster mayat hidup Hydra yang sangat cantik, sekaligus mengerikan. Pria itu mengingatkan putranya bahwa kekuatan adalah satu-satunya hal berharga yang diakui di dalam keluarga ini. Jika si benar-benar memilikinya, dia harus membuktikannya sekarang. Krono menatap monster yang menjadi ujiannya. Sementara sang pelayan berusaha sekuat tenaga untuk maju dan menghentikan pertarungan gila ini. Monster itu berada di tingkat ke-6. Makhluk kelas bencana yang sanggup meratakan pasukan militer negara kecil dengan mudah. Dan monster raksasa ini sekarang harus dihadapi oleh bocah tanpa mana sedikit pun. Ini benar-benar pertarungan yang tidak adil dan mustahil untuk dimenangkan. Hydra mayat hidup itu mulai menyemburkan gas asam beracun yang memenuhi sisi ruangan, membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam. Namun Krono tidak gentar dan berhasil selamat setelah melindungi pelayannya. Meskipun lengannya terluka parah akibat terbakar. Hal yang mengejutkan adalah bagaimana Hydra ini aslinya hanya berada di tingkat ke-4. Tampaknya sang ayah telah memodifikasi makhluk itu menjadi jauh lebih kuat.
Percaya deh sama saya, kalian pasti penasaran bagaimana Krono mengalahkannya tanpa mana di bagian selanjutnya nanti. Kalian harus denger ini sama kayak sebelumnya, cowok ini beneran gak peduli sama situasi sekitar. Dia cuma langsung ngambil pedang. Terus teriak bakal ngebantai siapapun yang ngalangin jalannya demi tujuannya, monster mayat hidup. Hydra langsung ngepung dia dari segala arah. Situasinya kelihatan gawat banget, sampai si pelayan teriak ketakutan. Tapi tiba-tiba, satu tebasan dahsyat gak cuma ngancurin satu kepala, tapi langsung ngebelah seluruh sisa tubuh Hydra. Itu sampai hancur berkeping-keping. Sang ayah, Gilgran, malah kelihatan kagum campur ngeri melihat hasil yang gak biasa ini. Dia memperhatikan putranya dengan penuh rasa penasaran. Sementara Krono tampaknya berhasil nembus level baru dan ngalahin lantai 7. Ini bikin semua orang bingung, di mana bisa dia dapat kekuatan sebesar itu sejak awal. Gilgran beneran terkesan, tapi yang bikin karakter utama kita kesal. Si ahli nujum ini bahkan gak gerak sama sekali. Dari posisinya, seolah level sesulit ini pun gak ada apa-apanya di mata Gilgran. Bikin Krono curiga kalau ayahnya menyembunyikan sesuatu. Gak peduli soal itu, cowok kita ini cuma pengen banget menghajar wajah tua bangka itu. Jadi dia langsung nodongin pedangnya ke Gilgran sebagai lawan berikutnya. Visual manhwa yang super keren ini memperlihatkan pantulan wajah Gilgran di pedang Krono. Dia mengerahkan seluruh energi pedangnya untuk menebas ayah kandungnya sendiri, yang responnya cuma senyum santai doang. Si pelayan langsung panik dan memohon agar tuan mudanya berhenti, karena kalau diteruskan bisa berujung maut. Tapi Chouro langsung ngasih perintah keras kepal buat mundur jauh-jauh, karena kalau berani ngalangin, dia bakal memotong-motong tubuhnya sampai habis. Ancaman mengerikan itu bikin Pel langsung pingsan mendadak. Yang sejujurnya lucu banget buat dibahas, karena setiap kali dia mau ngomong sama orang, dia pasti pingsan tanpa alasan jelas. Tapi sudahlah, si Gilgamesh Mini ini terus menatap tajam ayahnya yang jahat, yang justru sangat menyukai tatapan penuh dendam dari mata anaknya sendiri. Kenyataan, kalau dia bisa mengalahkan Hydra membuktikan kalau kekuatannya sekarang sudah di level yang berbeda jauh. Pancaran mana miliknya saja sukses bikin pelayan pingsan. Beda banget sama sosok si yang Gilgran kenal dulu, dan dia penasaran apa langkah selanjutnya. Sambil menahan amarah yang membara, sang dewa pedang menyatakan bakal mencabik-cabik ayahnya sekarang juga. Dia langsung menerjang maju dengan mengaktifkan kemampuan khususnya dan mengarahkannya langsung ke leher sang raja. Tapi pas serangannya hampir kena, ayahnya mendadak hilang dan muncul di sebelahnya. Lalu menghantam Krono dengan tendangan super keras yang bikin dia langsung tersungkur jatuh ke tanah. Meski punya kekuatan yang luar biasa, kehebatan Gilgran jauh melampaui dirinya saat dia berpindah tempat tepat di depan anaknya. Sambil menyuruhnya untuk tetap fokus, hantaman berikutnya beneran bikin Krono babak belur sampai terpental jauh ke tanah lagi. Jujur, kalian lihat sendiri kan dia diperlakukan kayak bola sepak di depan Messi atau Ronaldo. Tapi dia masih nekat maju, menyerang balik, mengalirkan mana merah gelap demi menebas ayahnya sekali lagi. Sayangnya, serangan itu langsung digagalkan Gilgran dengan mudah, yang kembali menghempaskan anak itu ke tanah dan mengalahkannya berkali-kali. Di setiap bentrokan, memang benar dia masih lemah, tapi perbedaan kekuatannya dibanding yang dulu beneran jauh banget. Gilgran penasaran bagaimana bisa sih membangkitkan potensi terpendam yang luar biasa ini, dan curiga kalau ini efek dari darah keturunannya yang bergejolak. Sementara itu, cowok kita sekarang lagi tertekan, setengah mati sampai gak bisa berdiri dari tanah. Sama sekali, ini adalah aura. Tekanan yang sama dengan yang dipakai Gilgran dulu. Mana milik ayahnya, memang sangat mengerikan dibanding orang lain. Sanggup menghancurkan siapa saja yang menantangnya. Walau dia gak tahu apa yang disembunyikan ayahnya, dia yakin kematian bakal menjemputnya kalau terus begini. Saat ini, insting dewa pedangnya berteriak kencang di dalam kepalanya. Membayangkan harus mati dan kalah untuk kedua kalinya terasa sangat memalukan baginya. Apalagi dia bahkan belum sempat membalaskan dendam siapapun di kesempatan ini. Gilgran cuma meremehkan anak itu sambil bertanya apa dia sudah menyerah. Dia lalu menghilangkan tekanannya dan menikmati diamnya si anak sebagai jawaban pasrah. Sambil berjalan pergi,
kepala keluarga itu menekankan moto keluarga mereka. Mengingatkannya, kalau kemenangan adalah satu-satunya keadilan yang nyata berkat keberhasilan. Bocah itu membunuh Hedra, dia sudah membuktikan keadilannya. Dan cuma karena itulah dia mau memaafkan kelakuan buruk si sebelumnya. Malam, Gilgren dengan senang hati mau ngasih hadiah apapun yang dia inginkan. Sebagai imbalan, situasi ini jelas memuakkan bagi Krono yang sekarang dipandang rendah oleh musuh. Bebuyutannya sendiri, kenangan tentang orang-orang tercinta kembali berputar di kepalanya. Tapi dia sudah gak takut mati lagi, karena pernah merasakannya sekali. Bukannya bertindak ceroboh, sang dewa pedang kali ini berniat melakukan apapun demi menyusun rencana balas dendam sambil mengumpulkan info lengkap soal ayahnya. Sebagai hadiah, Krono meminta ayahnya untuk menunjukkan pasukan mayat hidup yang dikendalikannya, yang langsung membuat Gilgren tertarik dengan permintaan aneh itu. Sang kepala keluarga kemudian menyuruhnya untuk mengikutinya. Dan malam harinya, mereka berdua masuk ke semacam ruangan labirin. Satu hal yang bikin Gilgren penasaran setengah mati adalah kenapa anaknya mendadak tertarik dengan mayat hidup. Krono beralasan kalau dia cuma pengen cari kekuatan baru, seperti yang dia rasakan dari Hedra tadi. Ambisinya untuk jadi kuat bikin Gilgren terkesan. Tapi tiba-tiba, Towok kita berhenti melangkah seolah rasa lelah mulai menyerang tubuhnya. Dan tubuhnya gak sanggup lagi mendampingi. Nah, coba kalian bayangkan efek samping kemampuan mana ini mulai menyerang. Yang tentu saja gawat banget, karena kalau dia pingsan sekarang, semua rencananya bakal langsung gagal. Total demi istrinya, demi keluarga dan seluruh pengikutnya. Dia harus memastikan dirinya gak tumbang sekarang. Momen ini mengingatkannya pada kenangan manis di masa lalu saat dia masih menjadi dewa pedang yang hebat. Meskipun dia kelihatan kayak pria maco yang kejam, istrinya yang manis selalu berhasil meluluhkan hatinya lewat gaun cantiknya. Krono awalnya mencoba bersikap dingin, tapi istrinya malah menarik kerah bajunya dan menegaskan kalau dia harus jadi panutan yang baik bagi orang-orang di Kekaisaran Kiltia. Dia ingin suaminya tampil rapi, lalu merapikan kerah bajunya sambil memuji ketampanannya. Senyuman manis itu sudah cukup jadi alasan buat pria ini untuk terus bertahan menolak efek pingsan berkat tekad bajanya yang luar biasa. Tentu saja, Krono hancur karena gagal menyelamatkan istrinya dari bajingan ini. Tapi dia bertekad buat membantai Gilgren suatu hari nanti. Akhirnya, mereka sampai di tempat ayahnya menyimpan semua monster mayat hidup. Reaksi pertama Towok kita beneran kaget setengah mati, karena gak percaya dengan apa yang ada di depannya. Sekarang, lautan monster biru tampak berkerumun memenuhi fasilitas rahasia tersebut. Krono bahkan gak tahu makhluk apa sebenarnya itu. Gilgren lalu menjelaskan kalau makhluk mati gak punya emosi ataupun kehendak bebas, tapi sesekali dia menemukan mayat hidup yang menarik perhatiannya. Dan kali ini dia dapat yang unik. Sesosok wanita yang terus menangis tanpa henti seolah sedang merindukan seseorang. Dan ya, sekilas kedengarannya kejam dan menyayat hati. Tapi itu sebenarnya adalah istri Krono sendiri. Gilgren bercerita kalau wanita itu gak pernah berhenti menangis bahkan setelah mati. Membuatnya kagum dengan batas tekad jiwa manusia. Parahnya lagi, si tua bangka itu malah menyuruhnya mendekat buat melihat langsung mayat hidup yang terus menjangkau tangannya ke arah Krono. Seakan-akan dia tahu suaminya ada di situ. Melihat pemandangan tragis ini, bikin darah Krono mendidih seketika. Seluruh tubuhnya rasanya pengat langsung bergerak menebas leher Gilgren saat itu juga. Tapi dia menahan seluruh amarah dan kesedihannya demi momen yang tepat. Dia bertekad penuh untuk membalas dendam Hana. Tapi pertama-tama, dia harus mengungkap rahasia kekuatan ayahnya dulu. Walau harus melewati lautan darah sekalipun, pertemuan yang mengejutkan dengan labirin kematian dan istrinya yang tersiksa tentu gak gampang dilupakan begitu saja. Dia berbaring di kasur sambil terus memikirkan nasib Hana. Hujan turun lebat mengiringi bara dendam di hatinya, yang membakar jiwanya, bersumpah bakal menghabisi Gilgren selamanya. Keesokan harinya, pelayan mendatangi kamarnya untuk menyapa tuan muda. Tapi betapa kagetnya dia saat melihat si bos ternyata sudah bangun dari tadi. Si pelayan merasa bersalah karena sudah membuatnya menunggu, lalu berniat membuatkan teh hangat secepatnya. Dia menyiapkannya, tapi heran melihat Krono yang sama sekali gak bergeming dari tempatnya. Pikiran buruk masa lalu
Beneran menghantui gadis itu, hingga dia memberanikan diri meminta maaf atas kelakuannya kemarin. Lusa untungnya, kabar baiknya adalah Krono setidaknya sudah membangkitkan seluruh mananya sekarang. Pelayan bernama Pi ini sangat gembira mendengarnya, tapi sementara si pelayan sibuk memuji-mujinya, Krono sibuk berpikir keras mencari cara untuk menghabisi Gilgran atau mengungkap misteri di balik kekuatannya yang mengerikan. Meskipun dia bergadang semalaman, dia tahu musuh sekuat ayahnya gak mempan diserang mendadak. Nah, mari kita tunggu kelanjutan petualangan serunya untuk melihat apakah Dewa Pedang kita ini berhasil membalaskan dendamnya. Kalian harus tahu, informasi yang dia punya itu terbatas banget. Si pelayan malah mikir tuannya marah sama dia, sampai nangis sesenggukan. Kasihan banget, padahal dia sama sekali bukan sumber masalahnya. Krono akhirnya jelasin kalau dia cuma lagi ngelamun, bukan cuekin dia. Tapi ya ampun, pelayan Parnoan ini mirip banget kayak pacar posesif yang langsung mikir macam-macam cuma gara-gara kita telat balas chat. Karena agak kesam, dia nanya ke Pel soal mana milik Gilgran. Jelas aja si Pel langsung angkat tangan menyerah. Mana mungkin pelayan biasa tahu soal hal-hal magis kayak begitu. Tapi menariknya, dia bilang energi itu sangat aneh karena bisa menyedot kehidupan di sekitarnya. Ini cocok banget sama yang dirasain Krono. Harusnya kan energi mana itu menenangkan dan memberi kehidupan. Tapi dari pria itu, energinya justru berbanding terbalik dan malah mirip lubang hitam yang siap melahap apa saja di dekatnya. Banyak misteri yang menyelimuti kekuatan aneh milik Gilgran ini. Di sisi lain, Pel malah cemas soal ujian besok. Padahal luka-luka tuannya saja belum sembuh total. Bingung dengan kekhawatiran itu, karakter utama kita langsung nanya detail soal ujian tersebut. Si pelayan kaget setengah mati pas tahu dia lupa hari ujian penting untuk anak berumur 10 tahun ini adalah tradisi latihan keras keluarga Gilgran. Tapi Krono menganggapnya cuma buang-buang waktu saja. Pel mengingatkan kalau ujian ini wajib bagi setiap anggota keluarga mereka. Kalau sampai tidak ikut atau gagal, taruhannya adalah langsung diasingkan. Orang lemah memang dilarang keras tinggal di kediaman mewah ini. Krono heran kenapa Gilgran begitu gila sama kekuatan. Ambisinya bahkan lebih parah dibanding Virgil dari game Devil May Cry. Tapi ya, mungkin itu juga ada hubungannya dengan rahasia kekuatannya. Bocah ini berpikir, apakah dia bisa mendekati Gilgran setelah lolos nanti? Pelayannya mengiyakan, karena setelah berhasil, dia bakal otomatis langsung bergabung dengan unit pasukan penjaga khusus keluarga. Artinya, dia bakal jadi prajurit tingkat bawah yang menerima perintah langsung dari ayahnya. Alasan itu sudah sangat cukup bagi jagoan kita. Di adegan berikutnya, kita berpindah ke arena latihan. Saudara-saudaranya yang kemarin sempat dihajar juga ada di sana saat Krono berjalan mendekat. Melihat kehadiran Si di tempat ujian, tentu saja membuat mereka semua merasa sangat terhina. Mereka tidak habis pikir anak haram tanpa mana ini berani ikut ujian. Padahal bisa saja dia memilih langsung pergi diasingkan. Mereka mengira dia cuma sedang beruntung dan sok hebat saja. Pel berteriak memperingatkan tuan mudanya agar berhati-hati. Meski Krono terus meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya, dia juga sedikit cemas dengan batas fisik tubuh Si saat ini. Di sisi lain, diasingkan juga bakal jadi masalah besar buat rencananya. Dia harus bisa mendekati Gilgran demi membongkar rahasia kekuatannya. Ujian ini adalah kesempatan emas yang sangat sempurna. Dia bisa meloloskan diri, mengungkap rahasia, lalu membalaskan dendamnya. Tapi saat dia sibuk menyusun rencana pembunuhan sang ayah, beberapa berandalan tidak tahu diri malah berjalan mendekat dan mulai memprovokasi si bocah tanpa mana ini. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Zack menantangnya karena berlagak tangguh di ujian yang keras ini. Tapi sebelum dia sempat bicara lebih banyak, jagoan kita langsung melayangkan pukulan keras. Tinju itu melayang tepat di sebelah wajahnya sebagai sebuah peringatan keras. Zack yang merasa heran malah mengejek balik dan bertanya, apakah serangan lemah seperti itu pantas disebut sebuah pukulan? Krono yang merasa terganggu, langsung memberikan tekanan instan dari jarak super dekat. Mirip pukulan 1 inci milik Bruce Lee legendaris tanpa perlu menarik lengannya ke belakang lagi. Serangan itu seketika membuat si badut pingsan dan langsung ambruk ke tanah. Dia tidak sadarkan diri sampai mulutnya berbusa dengan posisi tubuh yang sangat memalukan di depan semua orang.
Sebuah ritual penghinaan yang epik. Krono menantang siapapun yang berani melawannya. Sementara yang lain kebingungan dari mana dia belajar teknik bela diri jarak dekat sehebat itu. Di tengah keributan itu, sang penguji datang untuk menertibkan suasana. Pria berkumis sangat panjang ini menyuruh semua peserta berkumpul karena ujian akan segera dimulai. Dan aturan pun dijelaskan. Sebanyak 23 peserta yang memenuhi syarat langsung mengangguk paham secara serentak. Aturan ujiannya sebenarnya sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang di sana. Tes ini dirancang untuk menguji kekuatan setiap keturunan darah Gilgren demi membuktikan kelayakan mereka. Jika performa mereka dinilai bagus, mereka bisa mendapatkan kesempatan emas masuk ke pasukan elit. Pasukan ini bekerja langsung di bawah perintah Gilgren sendiri. Tugas utama mereka sangat krusial, mulai dari menjaga keamanan, melakukan misi pembunuhan rahasia, hingga melenyapkan segala ancaman berbahaya. Kalian pasti bisa menebak seberapa ngeri ujiannya kan? Mereka harus bertahan hidup melawan monster buas yang haus darah demi bisa lolos dari seleksi. Ketat keluarga kejam ini, hanya anak-anak yang selamat dari pertarungan brutal itu yang bisa lolos. Karena setiap tahun selalu ada peserta tewas di hutan yang sama lalu langsung dibuang begitu saja. Namun, ada satu aturan tambahan khusus tahun ini. Gilgren tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan wibawa penuh, membuat semua kandidat langsung berlutut memberi hormat secara takzim. SIT berlutut, mata jagoan kita langsung tertuju pada musuh bebuyutannya itu. Mengingat istrinya dijadikan mayat hidup, membuat emosinya meluap. Tapi dia menahan amarah demi bisa menghancurkan ujian ini. Sang ayah yang kejam itu mengabaikan tatapannya dan langsung menjelaskan aturan tambahan mengenai pengawalan mayat hidup. Setiap peserta ternyata akan didampingi oleh satu makhluk mayat hidup. Tugas mereka adalah wajib melindungi mayat hidup tersebut dengan segenap jiwa raga mereka. Mirip sekali seperti simulasi taktik pertahanan untuk melindungi tuan mereka di medan pertempuran. Tangan setiap peserta langsung dirantai bersama mayat hidup tersebut. Masalahnya, Gilgren sudah memutus aliran mana mereka. Jadi jika mereka kalah, mayat hidup itu tidak akan bisa bangkit lagi. Artinya, mereka harus dijaga mati-matian. Beruntung bagi Krono, mayat hidup yang dirantai bersamanya bukanlah sang istri tercinta. Tapi takdir buruk justru menimpa salah satu saudaranya yang menyebalkan. Saudaranya itu terus-terusan mengumpat kasar pada sang istri yang berwujud mayat hidup. Di titik ini, amarah Krono benar-benar memuncak, karena sadar kalau Gilgren sengaja melakukan hal keji ini. Pria itu memang raja pembuat emosi yang sangat menyebalkan. Saat sang kepala keluarga ingin melihat pembuktian kekuatan mereka, Krono justru sudah tidak sabar untuk menghancurkan seluruh ujian gila ini. Dia ingin segera membunuh pria itu. Di babak pertama ujian bertahan hidup ini, para peserta dikirim masuk ke dalam hutan sambil berharap bisa mendapatkan pujian dari ayah kejam mereka. Mendekati Gilgren adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Tidak peduli sesulit apapun ujian yang diberikan, sebagai seorang master pedang, fokus utamanya hanyalah membalaskan dendam kematian sang istri. Pearl sempat menceritakan bahwa kejayaan keluarga ini diukur dari kekuatannya. Latihan keras dimulai sejak lahir, di mana anak-anak dipaksa berburu hewan liar, monster, hingga akhirnya sesama manusia. Bahkan ada yang tega mengorbankan saudara sendiri. Hanya orang paling kejam yang bisa bertahan, sedangkan bagi pelayan biasa seperti Pele, takdir terasa sangat tidak adil dan begitu menyiksa dirinya. Krono sendiri sebenarnya tidak terlalu paham dengan penderitaan itu. Dia hanya merasa sangat kesal karena semua orang di tempat ini selalu saja membicarakan soal kekuatan setiap detiknya. Dia tidak melihat nilai positif dari tradisi kuno ini. Meskipun keluarga Gilgren sudah sangat dihormati oleh negara tetangga karena kekuatan militernya yang luar biasa selama puluhan tahun. Fakta ini membuat jagoan kita merasa agak heran. Karena keluarga Gilgren harusnya tidak punya pengaruh sebesar itu. Mereka tidak punya apapun untuk dilindungi, tapi selalu mendoakan kekuatan. Misteri di balik rahasia kekuatan Gilgren Pool terasa semakin membingungkan. Pela menyarankannya untuk tetap mengikuti tradisi yang ada, karena jika Gilgren tidak mengakuinya, dia akan langsung diasingkan. Pelayan setia itu hanya ingin tuannya tetap tinggal aman di sana. Kembali ke arena ujian, mayat hidup Hana ternyata diberikan kepada seorang pemuda pirang jelek, yang terus mengeluh keberatan. Tapi kalian tahu kan, kalau keputusan ketua klan mutlak,
Si Pirang tidak punya pilihan selain patuh. Percayalah, kelanjutan kisah ini bakal jauh lebih seru dan menegangkan. Kita bakal mulai dari sini nih, di mana rantainya dilapisi sihir Gilgal dan baru lepas pas mayat hidupnya mati. Tapi si abang masih aja ngeluh karena harus bawa beban gak berguna. Menariknya, Gilgal malah nimbrung dan nyuruh bocah itu ngelakuin apa aja terserah dia karena kondisi mayat hidupnya gak penting. Dia bahkan nyaranin si bocah pergi dari rumah kalau keras kepala. Jelas aja bocah itu langsung ralat ucapannya dan sok percaya diri lagi buat menang. Merasa obrolan udah cukup, sang tuan berbalik dan cuma menasihati anak-anaknya buat ngelakuin yang terbaik. Ucapan itu bikin si bocah baper kayak cewek ABG. Tapi Krono langsung mencuri perhatian dengan manggil ayahnya secara langsung. Dia mau ngomong sesuatu, bikin Gilgal berhenti buat dengerin ucapan anaknya itu. Krono bilang dia pasti bakal lulus ujian. Tapi dia pengen nekromancer tetap menjaga dia di sisinya. Gilgal gak menganggap serius ucapan itu dan langsung menghilang begitu aja dari pandangan. Dia cuma bilang semua tergantung seberapa besar kekuatan yang bakal ditunjukin bocah itu nanti. Setelah kepergiannya, Krono malah harus nyadepin abangnya yang berisik banget dan teriak-teriak. Soal sopan santun, karakter utama kita langsung ngebalas pakai nada mengancam. Menegaskan, kalau si abang berani bikin satu goresan aja di mayat hidup itu, dia bakal bunuh abangnya pakai tangannya sendiri. Habis ngomong gitu, dia langsung berbalik pergi, bikin si rambut Pirang bingung setengah mati. Tapi si Pirang malah menganggapnya sebagai tantangan rivalitas yang gak boleh dilewatkan. Kocak banget nih orang, sok keras kayak karakter utama. Padahal Krono sama sekali gak peduli sama bocah berisik ini. Sementara itu, sang penilai menyelesaikan persiapan ujian dan memutuskan ini saatnya memulai. Api kiriman dari tuan mereka mulai menyala menyelimuti peserta. Bukannya ngebakar, api itu malah berfungsi sebagai sihir teleportasi yang bikin mereka semua lenyap. Seketika, si pelayan kelihatan cemas banget. Sedangkan Krono tiba-tiba udah mendarat di dalam hutan penuh monster sihir. Dia dan pendamping mayat hidupnya yang buntung itu harus bertahan hidup di sana. Krono bisa menebak kalau peserta ujian lainnya pasti gak bakal jauh-jauh amat dari lokasinya saat ini. Perjalanannya dimulai dengan memeriksa area sekitar. Tapi gak ada satupun tanda-tanda keberadaan peserta lain. Bikin dia mikir apa ada pengawas di sini. Tiba-tiba ada kejutan menarik yang muncul. Nah, coba perhatikan tulisan yang terukir di tanah ini. Semacam aturan buat bertahan 3 hari sambil melindungi mayat hidup mereka. Mengingat prinsip keluarganya, Krono merasa ujian ini agak kelewat batas. Dia bahkan harus membunuh saudaranya sendiri demi bisa jadi yang nomor 1. Tapi lewat ujian inilah, dia bisa tahu alasan dibalik haus kekuasaan Gilgal yang tanpa batas. Tepat setelah itu, seekor burung raksasa yang luar biasa besar terbang di atasnya. Monster-monster di sini gak mau buang waktu buat langsung pamer diri. Untungnya jadi dia gak perlu repot-repot nyari mereka, burung jelek itu mengincarnya. Tapi Krono gak takut, karena dia kan udah pernah mati sekali. Ogah ngulangin kesalahan yang sama di kehidupan keduanya ini. Krono menghindar dengan santai sambil mencari celah buat nyelesain ini dengan cepat. Dia melompat menjauhi mayat hidupnya. Lalu dengan sangat gampang menebas monster burung itu, sampai potongan tubuhnya berjatuhan ke tanah. Pertarungan pertama langsung beres dengan sangat cepat, kawan. Pengalamannya sebagai master pedang legendaris emang gak bisa bohong. Pas dia baru aja beres bantai satu monster, tiba-tiba muncul gorila petir yang langsung melompat mau meremukkan tubuhnya tanpa ampun. Ujian ini emang rada nyebelin karena monsternya gak ada habisnya. Ditambah lagi, karena dia sempat kalah 2 kali dari Gilgal. Bocah kita lagi pengen banget melampiaskan emosinya ke semua monster. Anggap aja ini pemanasan, pertarungannya dilewati gitu aja. Tapi dia penasaran apa poinnya udah cukup buat lulus atau para pengawas lagi sibuk ngitung skornya. Tiba-tiba, dia merasakan serangan dari samping. Krono langsung menangkis serangan itu dengan sigap. Si penyerang ternyata bocah sombong yang muji refleks Krono meski gak punya mana sedikit pun. Krono heran sendiri ini, orang maunya apa sih? Si abang aneh ini ogah basa-basi dan langsung berniat menyingkirkan orang lemah kayak Krono dari jalannya. Krono cuma natap dia dengan ekspresi super malas, seolah-olah mau bilang, terserah lu aja Der. Orang-orang kayak gini, selalu aja koar-koar soal kekuatan adalah segalanya.
Krono yang udah anek banget, berniat nunjukin ke mereka semua kayak di mana rupa kekuatan yang sesungguhnya. Saatnya kasih pelajaran berharga. Kalian pasti tahu kan orang licik kayak gini. Dia langsung nyerang duluan pakai trik kotor dari tangan palsunya. Tapi karakter utama kita justru merasa geli melihat tingkah nekat bocah satu ini. Kantong mirip granat meledak di depannya, tapi bukannya terluka. Krono menahan ledakan itu dengan sangat santai. Di detik berikutnya, dia bergerak super cepat melewati musuhnya dan langsung menebas pergelangan kakinya. Serangan sadis itu sukses bikin si berisik ini tersungkur di tanah. Ternyata Krono tadi cuma membuat bayangan buat mengelabui lawan. Memanfaatkan kelembapan udara hutan untuk memaksimalkan efek ilusi tubuhnya. Bocah itu sama sekali gak paham apa yang lagi diomongin Krono. Sementara itu, Krono cuma bergumam kalau dia udah sering banget ketemu lawan sejenis ini di masa lalunya. Jadi triknya basi banget. Cuma dengan melihat gerakan kaki dan ekspresi wajahnya aja, Krono udah tahu serangan apa yang bakal dipasang. Membaca gerakan penipu murahan kayak gini emang udah jadi keahliannya sejak dulu kala. Dia langsung menghancurkan tangan palsu bocah itu karena berani meremehkannya. Sambil menangis kesakitan di tanah, si bocah sombong masih sempat-sempatnya mau nyerang diam-diam lagi. Tapi langsung digagalkan dengan diinjak tangannya. Krono menyuruh orang bodoh ini buat diam dan belajar sesuatu dari kekalahannya. Si bocah sok kuat ini akhirnya sadar kalau mengincar mayat hidup lawan adalah taktik yang jauh lebih efektif daripada menyerang orangnya langsung. Sayangnya orang licik kayak gini emang cuma bisa ngandelin cara kotor. Di sisi lain, pikiran kalau Hana harus berpasangan dengan orang lain masih mengganggu pikiran Krono saat ini. Tanpa pikir panjang, Krono langsung menebas tangan mayat hidup bocah itu, memutus koneksi sihir dan mendiskualifikasinya seketika. Si bocah bakal dibuang dari keluarga. Membuatnya berteriak frustrasi sambil mengutuk takdirnya sendiri saat Krono pergi. Krono bertekad gak boleh buat satu kesalahan pun, karena mengalahkan Gilgran adalah fokus utamanya. Sekarang, di tempat lain, salah satu pengawas yang mengamati pertarungan itu dibuat melongo lihat hasilnya. Dia gak percaya kalau ini adalah tuan muda yang sama, yang dulunya sama sekali gak punya mana. Tingkat kekuatannya sekarang beneran udah beda kelas. Sekarang ayo kita lihat nasib Hana di tempat lain, yang harus terjebak bersama si abang lemah yang lagi dikejar oleh ogre raksasa super kuat. Monster level tinggi berpangkat A- ini jelas bikin si abang kesulitan setengah mati buat bertahan hidup. Monster itu mendeteksi keberadaannya di balik batu dan langsung menyeruduk untuk menghancurkannya. Si rambut pirang nyaris aja kena dan langsung lari terbirit-birit demi menyelamatkan nyawanya yang berharga itu. Kejadian ini juga dipantau sama pengawas yang yakin kalau ini adalah akhir bagi Gara. Dia gak mungkin bisa menang melawan musuh sekuat itu. Monster itu terus mengejarnya tanpa memberi ampun sedikit pun. Gara lebih sayang nyawanya dibanding takut dibuang. Jadi dia berniat memakai mayat hidupnya sebagai umpan pengalih perhatian. Tapi tiba-tiba ingatan akan ancaman nyeri dari Krono bikin dia merinding ketakutan seketika. Dia mengurungkan niatnya karena tahu betul arti dari ancaman Krono waktu itu. Si Pirang malah menganggap itu sebagai ajakan bersaing secara sehat. Bikin dia makin bersemangat buat nunjukin performa terbaiknya. Bukannya kabur, dia malah nekat berhenti dan nantangin monster raksasa itu secara langsung. Tapi ya namanya juga nekat tanpa otak. Monster itu langsung menamparnya jatuh ke tanah layaknya seekor serangga kecil. Hebatnya, si Pirang tetap gak mau mundur dan malah kembali menyerang secara frontal. Bikin pengawas terkejut melihat tekadnya yang membara. Sayangnya, sekuat apapun usahanya, perbedaan kekuatan mereka emang terlalu jauh. Tubuh si Pirang penuh luka parah setiap kali terkena hantaman telak. Terlebih lagi, monster pangkat A itu mengumpulkan mana besar untuk melancarkan serangan. Terakhirnya, saat semua terasa berakhir bagi si Pirang, pahlawan kita tiba-tiba mendarat dengan gaya yang sangat epik. Langsung menebas putus tangan monster itu dalam satu gerakan bersih. Kedatangan Krono yang diselimuti energi mana berkilau benar-benar bikin semuanya terkejut. Meski kelihatan kayak penyelamat, Krono sebenarnya cuma kesal karena si Pirang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Dia cuma lega bisa datang tepat waktu demi menjaga keselamatan Hana tersayang. Menarik banget kan buat kita tunggu kelanjutannya. Apalagi si Pirang malah salah paham menduga kalau rivalnya ini datang tulus untuk menyelamatkannya.
bak pahlawan sejati. Kalian harus bersiap, karena pertarungan hidup mati ini baru saja dimulai. Krono menyuruh Gera patuh jika ingin selamat. Tapi si pirang sok tangguh itu malah sesumbar ingin menebas monster itu sendirian. Sementara itu, fokus karakter utama kita teralih pada mendiang istrinya yang tampak menangis. Membuat dadanya terasa sangat sesak. Tekadnya untuk menyelamatkan sang istri sungguh luar biasa. Sampai-sampai si pirang merasa heran dengan hubungan aneh mereka. Dia bahkan curiga kalau si menyukai mayat hidup. Di sisi lain, Gilgren santai saja mengawasi seluruh ujian lewat bola kristalnya tanpa peduli. Sedikitpun pada peserta lemah yang berguguran. Asistennya menduga hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa bertahan. Pandangannya lalu tertuju pada monster peringkat A. Binatang sihir mengerikan yang seharusnya tidak berkeliaran di hutan ini. Sang nekromancer justru tersenyum girang dan memastikan makhluk itu memang bukan bagian dari ujian. Baginya, kekacauan ini hanyalah hiburan semata, meski bagi para peserta, ini akan menjadi ujian yang sangat brutal. Kekuatan monster peringkat E dan B benar-benar berbeda jauh, bagai bumi dan langit. Anak berumur 10 tahun jelas tidak akan sanggup mengalahkannya. Apalagi monster yang satu ini punya kemampuan khusus. Bicara soal kemampuan itu, makhluk ini mengalirkan mana dan menumbuhkan kembali tangannya seketika. Kemampuan regenerasinya benar-benar luar biasa cepat. Gera langsung menyerah dan berniat kabur begitu saja. Dia mengabaikan peringatan Krono. Monster itu langsung mengincar mereka sebagai mangsa dan melompat menyerang. Tapi Krono berhasil menahan serangan maut itu di detik terakhir demi menyelamatkan nyawa mereka. Krono sangat kesal karena si bodoh ini tidak patuh hingga menjadi sasaran empuk. Tak lama, monster peringkat A itu menunjukkan kemampuan kedua dengan menembakkan duri tajam dari tulang belakangnya. Meskipun Krono bisa menghindar, serangan bertubi-tubi itu sangat merepotkan. Monster itu terus menembaki mereka tanpa henti, bahkan mempercepat proses regenerasinya agar bisa menyerang kembali dengan lebih brutal. Sembari memperhitungkan kecepatan regenerasi musuh, Krono melesat maju karena tahu ayahnya pasti terlibat. Pertama-tama, dia menebas lengan monster itu. Namun lengan tersebut langsung tumbuh kembali dalam sekejap. Situasi makin memburuk karena monster ini terus memulihkan diri tanpa batas. Sayangnya, karakter utama kita bahkan tidak bisa menggunakan separuh dari teknik Dewa Pedangnya. Karena sang ayah mengawasinya. Perhatikan baik-baik, pilihan Krono sangat terbatas karena para pengawas juga memperhatikannya. Dia hanya bisa menghindar agar rahasia reinkarnasinya tidak terbongkar. Karena jika itu terjadi, semuanya akan hancur. Krono khawatir hal itu akan membahayakan Hana dan merusak rencana utamanya. Dia berhadapan dengan binatang sihir peringkat A ini. Sadar betul bahwa ancaman sebesar ini tidak mudah dihadapi. Dia mencoba bersikap tenang selayaknya seorang dewa pedang. Sedangkan Gera melongo keheranan melihat si pecundang lemah bisa sekuat ini. Krono yang sedang tidak ingin bercanda langsung menyuruh si pirang diam. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, dia memancarkan gelombang mana warna-warni yang luar biasa. Meski tidak boleh membongkar identitas aslinya, dia juga tidak sudi mati konyol di tempat mengerikan ini. Dia berniat memakai teknik pedang Luconian untuk melumat monster itu dalam satu tebasan saja. Dengan keyakinan penuh, dia langsung melesat maju untuk mendaratkan satu serangan pemungkas terakhir. Saat Krono bersiap melancarkan jurus Plutonian yang langka itu, kepala pelayan Gilgren justru dibuat gemetaran melihat monster mengerikan yang berdiri tegak di hadapan mereka saat ini. Dia tidak pernah menyangka Sang Tuan akan mengirimkan monster modifikasi peringkat A hanya untuk ujian ini. Pelayan itu paham Sang Tuan menaruh harapan besar pada anak-anak keturunannya sendiri. Namun yang paling mencemaskan adalah fakta bahwa mereka baru berumur 10 tahun. Usia di mana anak-anak biasanya baru berhenti mengompol. Di tengah rasa cemas sang pelayan yang mendalam, Krono tiba-tiba melompat menerjang sang monster dengan niat bulat untuk menghancurkannya. Berkeping-keping, monster peringkat A itu langsung membalas dengan tembakan energi ungu yang sangat dahsyat. Krono menangkisnya secara langsung menggunakan tebasan berbarut aura emas, menciptakan benturan energi yang luar biasa dahsyat. Gera yang menonton dari dekat sampai mengompol karena ketakutan setengah mati. Krono membalikkan keadaan dengan memotong kedua lengan monster tepat di bahunya, sekaligus menyabet paha kirinya hingga robek lebar. Sayangnya,
Tebasan itu masih belum cukup kuat untuk langsung membunuhnya. Gera makin gemetar ketakutan saat melihat tanah di sekitar mereka hancur lebur akibat benturan tadi. Kalian juga pasti ngeri melihat dampak kehancuran yang begitu gila ini, bukan? Sesuai dugaan, monster peringkat A tersebut langsung memulihkan semua lukanya dalam sekejap tanpa hambatan berarti, bahkan kedua lengan yang buntung tadi bisa tumbuh utuh kembali. Melihat hal itu, Krono mulai merasa cemas karena mana miliknya terkuras sangat cepat. Dia sadar betul jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, fisiknya tidak akan kuat bertahan lama. Di tengah kepanikannya, saudaranya yang tidak berguna itu menunjuk ke arah mayat pria yang tergeletak di dekat sana akibat terkena dampak serangan. Lalu bertanya-tanya siapa identitas orang itu. Krono menduga mayat itu adalah pengawas yang ditugaskan memantau mereka secara diam-diam. Namun tewas seketika saat monster menyerang. Gera terkejut karena tidak menyangka ada pengawas sejak awal. Saat Krono mengamati mayat itu, matanya mendadak tertuju pada sebuah bola mata dengan pupil naga yang sudah hancur. Namun anehnya masih memancarkan sisa-sisa api biru yang menyala. Dia langsung menyadari kalau sang ayah menggunakan bola mata itu untuk mengawasi anak-anaknya. Krono makin yakin karena kini dia tidak merasakan hawa keberadaan siapapun yang mengintipnya. Hal ini memberinya sebuah ide cemerlang. Membuatnya merasa lega untuk akhirnya bisa menggunakan teknik pedang rahasianya secara bebas demi segera mengakhiri pertarungan merepotkan ini. Dia harus buru-buru menyelesaikannya sebelum pengawas lain datang dan membongkar rahasia tersebut. Melihat pancaran aura hitam keemasan yang membubung tinggi, saudaranya yang tidak berguna itu bertanya kebingungan. Krono mengabaikannya sama sekali dan langsung melancarkan bentuk jurus pedang pertama yang bernama Halquen. Menebas tubuh raksasa monster itu menjadi beberapa bagian lewat tebasan bayangan. Teknik pedang Kiltia legendaris ini memiliki 7 bentuk jurus terkenal, yang kabarnya diciptakan langsung oleh Dewa Pedang pertama Kekaisaran demi menumpas 7 monster sihir. Di dunia sihir saat ini, hanya karakter utama kita satu-satunya orang yang sanggup mempraktikkan ketujuh jurus sakti tersebut dengan sangat sempurna tanpa ada celah sedikit pun. Kembali ke pertarungan, dia melompat tinggi dan mengeluarkan jurus keempat yang disebut pedang ular. Namun terpaksa mundur ke belakang karena gagal melumpuhkan monster itu sepenuhnya. Dia menggeram frustrasi, menyadari bahwa wadah tubuh anak kecil yang rapuh ini ternyata belum bisa mengimbangi seluruh gerakan bertarungnya yang terlampau cepat. Karena itu, dia langsung melesat maju lagi untuk mencoba gaya pedang lainnya. Sambil melompat ke atas, dia menyeret mayat hidup yang terikat padanya lalu menghantamkannya keras-keras ke tanah. Dia menghantam musuh menggunakan jurus ketiga bernama Cula Badak. Sementara itu, Tuan Gilgran menggunakan kekuatan kegelapan untuk memulihkan kristal pemantau anak-anaknya yang telah hancur dalam pertempuran. Sang kepala pelayan menyadari senyuman tuannya, lalu bertanya apa yang terjadi. Namun Tuan Gilgran hanya diam membisu. Di tempat ujian, monster itu kembali pulih ke wujud aslinya. Seluruh organ tubuhnya yang hancur telah tumbuh sempurna. Melihat monster itu berdiri tegak kembali, Krono bersiap menyerang lagi, meski dia mulai cemas karena telah mendaratkan banyak pukulan telak. Namun tidak ada yang berhasil melumpuhkannya, ditambah lagi mana miliknya terus menipis drastis. Dia akhirnya memutuskan menggunakan kartu as rahasianya dan menunggu momen emas yang paling tepat. Saat monster peringkat A melesat maju dengan kecepatan penuh, Gera langsung bersembunyi di balik batu besar karena tidak mau ikut tewas mengenaskan seperti pengawas tadi. Begitu monster itu melompat mendekat, karakter utama kita melepaskan jurus kedua teknik Kiltia yang disebut kurungan anjing petarung. Untuk mengunci pergerakan mangsanya, dia mengurung monster itu dan mendeteksi letak inti jantungnya. Begitu posisinya ketahuan, tebasan bersih langsung dilancarkan. Nah, mari kita lihat kelanjutannya di babak berikutnya. Halo, kalian, dan aku bakal melihat aksi tebasan epik yang membelah monster ini jadi 2 bagian, sekaligus menghancurkan intinya hingga tewas selamanya. Tapi tunggu, saat intinya hancur, dia melihat ada bekas sabotase dan langsung murka setelah menyadari kalau Gilgran pasti dalang di balik semua ini. Melihat kehebatan itu, si saudara tidak berguna gulika benar-benar shock berat menyaksikan kejadian epik dengan mata kepalanya sendiri. Dia belum pernah melihat ilmu pedang semengerikan itu sebelumnya, dan mendadak sadar
kalau posisinya sekarang sedang terancam bahaya besar. Tapi, meski dia menolak kalah dari saudaranya, tubuh Si sudah tidak sanggup menahan beban berat akibat menggunakan kekuatan yang terlalu besar, lalu tumbang ke tanah menahan sakit. Dia berusaha bertahan sekuat tenaga, tapi akhirnya gagal dan pingsan total. Begitu dia kehilangan kesadaran, Gulika langsung berlari mendekat untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Keringat dingin bercucuran saat dia menatap monster raksasa yang tewas terbaring di dekatnya. Tiba-tiba, ingatan masa lalu muncul kembali di kepalanya. Saat sang ibu mengingatkan bahwa dia memikul tanggung jawab besar sebagai anak dari istri ketiga. Sang Lord, ibunya perlahan memperingatkan kalau dia tidak akan sudi menoleransi aib jika sampai anaknya itu berakhir diasingkan. Ibunya menyuruhnya melakukan cara apapun demi tujuan itu. Bahkan meski harus membunuh saudara kandungnya sendiri, mengingat kata-kata itu, anak ini perlahan tersenyum licik dan niat busuknya langsung terlihat sangat jelas. Begitu adegan berganti, Chronogawis mendapati dirinya berdiri di padang rumput dalam wujud tubuh aslinya dia. Penasaran di mana sebenarnya dia berada dan bagaimana bisa dia sampai ke tempat itu. Di depannya, dia melihat para mayat hidup yang tercipta dari jasad mantan rekan-rekannya dahulu. Sensasi aneh pun muncul dalam dirinya dan dia tiba-tiba berteriak ke arah mereka. Saat itulah, dia melihat Hanam, istrinya yang cantik, berdiri di belakang mereka sambil tersenyum hangat. Air matanya mulai menetes saat dia melangkah, mendekat ke arahnya lalu, dengan lembut memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Namun, tepat di detik berikutnya, dia berubah kembali menjadi mayat hidup mengerikan. Setelah diubah oleh Lord Gilgran, darah mulai menetes dari tubuhnya ke arah sang pahlawan. Trono mendadak terbangun dari mimpi buruk itu dan melihat pelayannya, Bel, duduk di sampingnya. Bel sangat gembira melihatnya akhirnya siuman dan, "Kalian pasti ikut lega kan?" Bel langsung mendekat buat menanyakan keadaannya. Si karakter utama bangun, perlahan sambil memegang kepalanya yang pening, sementara Bel terus cemas dan melarangnya memaksakan diri. "Nah, jagoan kita," langsung bertanya tanpa basa-basi tentang berapa lama sebenarnya dia sudah tidak sadarkan diri. Bel pun menjawab kalau ini sudah lewat 2 hari sejak ujiannya berakhir. Lalu bertanya, apa dia tidak ingat kejadiannya? Ingatan tentang hari ujian itu mendadak membanjiri pikirannya, membuat dia langsung mengkhawatirkan nasib istri mayat hidupnya. Dia pun buru-buru menanyakan hal itu pada pelayannya, tentang para mayat hidup yang dipakai saat ujian, dan mendapati kalau semua peserta yang lulus sudah kembali ke kediaman bersama rekan mayat hidup mereka. Mendengar itu, Chrono langsung cepat-cepat bertanya pada Bel apakah si pecundang Gulika juga pulang dengan selamat. Sang pelayan mengonfirmasi kalau Gulika beserta 3 orang lainnya berhasil kembali. Mendengar hal itu, pahlawan kita sedikit lega karena mengira bocah licik itu pasti memanfaatkan pencapaiannya demi bisa lulus ujian juga. Tapi dia tidak terlalu peduli asalkan mayat hidup Hanah miliknya tetap aman. Tepat saat itu, sang pelayan menyampaikan kabar buruk bahwa meskipun jagoan kita berhasil kembali dalam keadaan hidup dari 5 orang yang pulang, hanya dia satu-satunya yang dinyatakan gagal ujian. Chrono tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan langsung protes keras, menegaskan bahwa dia sendirian mengalahkan monster sihir yang kuat dengan sangat epik. Mendengar reaksi tersebut, Bel sendiri tampak agak terkejut. Sementara itu, 4 anak lainnya sedang menerima bukti kelulusan berupa lencana kelulusan, dan Gulika merasa luar biasa senang setelah berhasil melakukan trik murahan yang licik di balik layar. Sang kepala pelayan datang memberi selamat dan mengakui betapa sulitnya ujian tahun ini. Dia berkata sangat senang melihat 4 kandidat berhasil lulus, dan yakin kalau Lord juga akan merasa puas. Anak-anak yang lulus pun menjadi makin bersemangat dan mulai menyombongkan diri bahwa mereka ingin mengalahkan lebih banyak monster lagi. Setelah itu, sang kepala pelayan memberi mereka berempat cuti khusus selama 3 hari yang harus digunakan baik-baik untuk memulihkan diri serta melatih keahlian mereka. Begitu pergi, sang kepala pelayan diam-diam mengamati mereka lebih dekat karena merasa ada yang mencurigakan. Dia lalu menyebutkan kalau dia mendengar Gulika berhasil mengalahkan monster rangka lalu menanyakan langsung kebenarannya. Saudara yang tidak tahu malu itu tetap berakting dengan percaya diri tinggi, sedangkan si rambut hijau Hellas berkomentar
bahwa dia bahkan mampu membunuh makhluk yang telah menghabisi pengawas mereka. Hellas juga menambahkan, kalau dia mendengar Gulika menyelamatkan si yang kehabisan mana dan bertanya penuh ketidakpercayaan tentang bagaimana dia bisa melakukannya. Nah, perhatikan baik-baik trik liciknya. Si pecundang tetap bersikeras tidak mau membocorkan jurusnya begitu saja, karena mereka adalah rival. Setelah si rambut hijau itu pergi, Gulika ditinggalkan dalam kondisi keringat dingin. Masih cemas memikirkan kejadian aslinya. Alur cerita kemudian bergeser sedikit ke masa saat si baru saja jatuh pingsan. Usai mengingat pesan ibunya yang jahat, si saudara tidak berguna menjadi tamar lalu memutuskan koneksi mayat hidup milik si serta memotong rantainya. Dia lalu mengarang seluruh cerita bohong. Itu mengklaim kalau dia yang berburu monsteran sekaligus menyelamatkan si. Belakangan, saat kepala pelayan menghadap sang lord, dia mengaku masih tidak percaya kalau Gulika benar-benar melakukan semua itu. Dia yakin saat pengawas tewas dan kristalnya hancur. Energi mana yang dia rasakan saat itu jelas-jelas milik si, bukan Gulika. Dia lalu bertanya, apakah sang lord merasakan kejanggalan serupa? Namun saat sang lord menjawab tidak ada, dia langsung meminta maaf karena sudah lancang, lalu mundur. Lord Gilgran tersenyum licik, berpikir ada sesuatu yang menarik di antara anak-anaknya. Dan dia merasa sangat bersemangat untuk mengungkapnya. Manuel, Gulika berjalan mengitari air mancur dengan gembira. Tak sabar menerima pujian dari ibunya, setelah menunjukkan lencana hasil curiannya, dia tahu kalau si pasti akan mengamuk, tapi dia masa bodoh dan memikirkannya nanti saja. Tiba-tiba, dia mendengar ibunya memanggil, lalu melambai gembira dengan penuh semangat. Namun, kebahagiaan itu seketika sirna karena jagoan kita langsung mencengkeram kepalanya dan membanting saudaranya itu dengan emosi. Membuatnya menabrak sang ibu, lalu tercebur ke kolam air mancur. Gulika tidak paham apa yang baru terjadi dan berusaha bangun sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Di sanalah dia melihat si berdiri tegak penuh perban. Si lalu menanyakan kebenaran gosip yang disebarkan saudaranya dengan nada menyindir. Melihat kehadiran saudaranya secara tiba-tiba, Gulika seketika sadar kalau dirinya sedang berada dalam masalah besar dan hanya bisa bergumam. Lirih ketakutan, Gulika pun ragu sejenak saat Bella dan ibunya menatap heran. Merasa sangat yakin kalau si sudah benar-benar kehilangan akalnya. Jagoan kita kembali bertanya dan menyuruhnya memberikan penjelasan. Si kemudian menegaskan keanehan kenapa dia bisa sampai gagal ujian padahal dialah yang mengalahkan monster sihir tingkat ascendilian. Gulika bahkan tidak berniat membela diri. Jadi, si menekannya lebih keras dan menyebut si pecundang telah mencuri semua hasil pencapaiannya. Dia lalu memperingatkan saudaranya bahwa jawaban berikutnya akan sangat menentukan apakah dia bisa hidup atau mati. Tapi si bodoh malah pura-pura tidak mengerti dan berlagak tidak tahu apa yang dibicarakan si pirang. Bersikeras bahwa si hanya mengada-ada dan menyebut tuduhan itu tanpa bukti kuat. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, jagoan kita langsung menanduk wajah Gulika dengan keras hingga membuatnya terpental melewati kolam air mancur seperti batu yang memantul di air. Selagi si pirang memegangi kepalanya karena kesakitan, si mendekat dan menegaskan bahwa jujur hanya akan membuatnya dihajar saja. Tapi karena dia malah memilih berbohong, kematian mendadak berubah menjadi opsi yang sangat nyata saat ini. Gulika meracau panik, namun Bel segera melerai dan menyuruh sang tuan muda berhenti sebab membunuh anggota keluarga sendiri sangat dilarang di area kediaman. Jagoan kita jelas kesal dengan aturan baru ini. Meski begitu, si pirang sialan itu langsung mulai mengoceh lagi dan berargumen kalau dia pemegang lencana resmi. Jadi pecundang tanpa lencana tidak punya hak menantangnya kecuali lewat duel formal. Siasat itu memberi Sen ide bagus. Nah, kalian dan aku bakal tahu cara dia menyelesaikannya. Ayo kita tonton bagaimana si berniat membereskan si bocah manja ini lewat satu duel cepat. Si pirang langsung panik mencari jalan kabur. Tapi si dengan cepat mendekat dan berkata bahwa duel ini justru bisa menghemat waktu berharga mereka, karena dia tidak perlu lagi mendengarkan semua ocehan tidak bergunanya itu. Gulika dengan lemah beralasan bahwa dia kelelahan. Tapi ibunya langsung menyela sebelum dia sempat membela diri dan malah mendesaknya untuk menerima tantangan tersebut.
Sang ibu dengan bangga menyuruhnya menunjukkan kekuatan aslinya dan berkata ini hal sepele bagi putranya yang katanya sukses mengalahkan monster kelas A tanpa kesulitan sama sekali. Sebelum si pirang sempat membela diri, si langsung menjambak kerahnya dan menenggelamkannya ke air mancur. Gulika terbatuk-batuk sambil meronta panik, tapi dengan tenang si bertanya dengan santai, apakah sekarang dia mau menerima duelnya? Si bahkan menyindir betapa mudahnya hal ini bagi orang berbakat yang sukses lolos ujian. Si pirang tetap keras kepala menolak. Jadi si kembali menenggelamkan kepalanya ke dalam air dan menyiksa si bodoh itu sampai akhirnya dia menyerah pasrah. Ibunya malah terus menyuruh anaknya bangkit bertarung lagi. Sementara saudara-saudara yang lain menonton dari pinggir dan mulai berpikir kalau si sudah benar-benar gila kali ini. Bel menatap kejadian itu dengan ngeri dan tidak percaya. Namun jauh di lubuk hatinya, si sadar bahwa menyudutkan bocah manja seperti ini sebenarnya sangat menjatuhkan harga dirinya sebagai mantan dewa pedang dari Kiltir. Namun di sisi lain, dia tetap harus bisa mendekati Tuan Gilgran demi membongkar rahasia di balik kekuatan mengerikan sang ahli nujum dan mengalahkannya selamanya. Ini satu-satunya jalan yang bisa dia ambil, karena setelah berinkarnasi, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi seumur hidupnya. Dia pun bertanya kepada si Piran untuk terakhir kalinya. Dan Gulika akhirnya menyerah karena tertekan. Tapi coba perhatikan, tiba-tiba ada orang ketiga yang menginterupsi saat si rambut hijau maju dan bilang dia sudah cukup melihat semua drama ini. Kedua pihak pun saling menatap dalam diam dan si menyadari bahwa dia sama sekali tidak merasakan kehadiran orang itu sebelumnya. Dia mencoba mengingat nama si asing ini, tapi tiba-tiba Gulika malah memanggilnya dengan nama Hellas. Pahlawan kita mengaku tidak tahu apa maunya si rambut hijau ini. Meskipun dia juga menyadari bahwa dia sama sekali tidak merasakan adanya aura membunuh dari orang itu, si lalu bertanya, apakah si rambut hijau berniat menjadi penengah di sini? Tapi orang itu langsung menjawab bahwa dia tidak selembut itu dan justru berkata bahwa dia punya sebuah pertanyaan penting terlebih dahulu. Hellas langsung bertanya apakah si yang sebenarnya bertanggung jawab mengalahkan monster peringkat A di dalam hutan. Si pun terdiam sejenak sebelum balik bertanya, apakah Hellas berniat untuk memuji dan menepuk pundaknya jika hal itu memang benar. Hellas langsung paham maksud di balik jawaban tersebut dan mengakui bahwa terlepas dari kebenarannya, dia memang tidak pernah berharap si pirang tidak berguna itu bisa membunuh monster seberbahaya itu sendirian. Kemudian memamerkan lencana miliknya dan mengumumkan bahwa dia juga berhasil lolos ujian dengan sukses. Jadi, dia dengan senang hati menerima tantangan si kapan saja. Aura hijau yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan mengejutkan kedua saudaranya di sana. Hellas menegaskan kembali agar si berduel dengannya karena setelah ujian konyol kemarin, kemampuan bertarungnya rasanya mulai berkarat. Pahlawan kita hanya membalas dengan seringai. Sementara Gulika dengan panik memperingatkan bahwa Helio berada di level yang sangat berbeda dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, pahlawan kita dengan santai menjawab tidak peduli seberapa kuatnya dia sebelum mengeluarkan aura birunya sendiri dan menyatakan bahwa dirinya juga sudah mulai bosan karena hanya menghadapi lawan yang lemah. Belakangan ini, cemas dengan keselamatan tuannya, Bel mencoba menghentikan mereka. Tapi si menyuruhnya untuk diam dan tatap menjauh, tapi sang pelayan bersikeras bahwa mereka melakukan kesalahan fatal karena tidak memilih tempat duel yang layak, sehingga tidak akan diakui resmi. Hellas akhirnya menatap sang pelayan sebagai tanda setuju. Sementara itu, si mulai kesal dan bingung apa salahnya bertarung di sini saja. Si rambut hijau setuju dengan sang pelayan, berkata, jika bertarung di sini, maka mereka berdua akan langsung diusir. Hal itu membuat pahlawan kita semakin kesal, dan dia pun langsung menghina Gilgran. Mendengar ucapan itu, Hellas sangat marah, karena ada yang berani menghina ayah mereka. Dia bilang si pantas mati 1.000.000 kali. Nah, sekarang kita pindah ke halaman penuh noda darah tempat semua orang berkumpul. Si rambut hijau mulai memamerkan mana miliknya sementara si masuk dengan gaya yang sangat santai. Dia berhenti sejenak melihat hiasan tengkorak bergaya emo di sekitarnya. Merasa tempat ini terlalu konyol untuk arena resmi, Bel memanggilnya. Mengingatkan
agar dia tidak memaksakan diri. Dia mengungkap bahwa Hellas adalah salah satu petarung terkuat di antara saudara-saudaranya. Dan semua yang melawannya berakhir tewas dengan mengenaskan. Tuan Gilgran sudah melihat potensi si rambut hijau sejak dini. Bahkan mengizinkannya ikut misi unit tingkat menengah saat masih berusia 8 tahun. Bukannya takut, si malah tersenyum senang karena akhirnya bisa bertarung melawan orang yang kuat. Sang pelayan kembali menyela dan menjelaskan bahwa Hellas dijuluki sebagai penuai mawar putih. Gerakannya sangat cepat hingga musuhnya bahkan tidak sempat berteriak. Sebelum akhirnya tewas, dia menyuruh Si untuk berhati-hati. Tapi Si malah melontarkan candaan garing. Bertanya apakah Hellas akan menari dengan mawar di mulutnya. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar jatuh. Dari langit berupa dinding logam berduri raksasa yang mengurung seluruh halaman. Pahlawan kita sempat bingung dengan apa yang terjadi. Lalu tersenyum, menyadari sang pelayan benar-benar totalitas menyiapkan duel ini. Mulai tidak sabar, dia menyuruh si rambut hijau untuk berhenti diam saja dan segera menyerang. Hellas melangkah maju diselimuti mana hijau, bertanya, apakah Si sudah siap mati? Tapi Si sama sekali tidak gentar dan justru membalas jika Hellas kalah. Dia akan memanggilnya si bodoh putih mulai sekarang. Ledekan itu sukses memancing emosinya hingga si rambut hijau bersumpah akan menguburnya 6 kaki di bawah tanah. Sementara itu, di tribun penonton, saudara-saudara yang lain sangat terkejut melihat Si yang lemah berani menantang Hellas. Tiba-tiba ada pergerakan di balkon saat sang penguasa akhirnya menampakkan diri, membuat Hellas dan semua yang menonton langsung terkejut. Sang pelayan langsung menyuruh semua orang untuk diam sementara pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa Gilgran akhirnya memutuskan untuk muncul juga. Semua orang seketika langsung berlutut memberi hormat kecuali Si. Tapi hal itu tampaknya tidak mengganggu ayahnya yang dengan tenang menyuruh para petarung untuk memberikan yang terbaik. Di dalam hati, Si bergumam bahwa duel ini hanyalah batu loncatan untuk mendekati orang yang telah membunuh istrinya demi membongkar semua kebohongan yang menyelimutinya. Sang pelayan meminta sang penguasa untuk memulai pertandingan, yang kemudian mengangkat tangannya. Sebuah benda kecil yang bersinar tiba-tiba muncul di tengah arena, yang ternyata sebuah gelas anggur. Hellas menatap gelas itu dengan konsentrasi penuh. Sementara pahlawan kita tetap tersenyum, santai seolah dia tidak menganggap serius pertarungan ini. Sedikit pun, begitu gelas itu pecah, si rambut hijau langsung melesat maju dengan kecepatan penuh. Pahlawan kita nyaris tidak sempat menahan serangan itu dengan pedangnya sendiri. Namun dia tetap sempat mengejek Hellas karena mengincar lehernya sejak awal dan bertanya apakah dia sedang cari perhatian pada ayahnya di atas sana. Tetapi saudaranya itu tidak menyerah dan terus menyerang tanpa membuang waktu. Pahlawan kita menangkisnya hingga terpental mundur. Tapi Hellas langsung menyerang balik lagi-lagi mengincar lehernya. Si bertanya, apakah dia punya obsesi aneh pada leher saat menahan serangan beruntun itu. Sementara itu, saudara-saudaranya yang lain benar-benar terkejut dan bingung apakah ini benar-benar Si Lemar yang mereka kenal dulu. Tiba-tiba, arena itu mulai memancarkan cahaya kuning terang. Hellas membalas bahwa dia hanya ingin membungkam mulut berisik itu untuk selamanya. Para saudara penonton semakin terkejut karena pancaran warna kuning berarti kekuatan mananya telah mencapai setidaknya tingkat 4. Si rambut hijau terus menyerang tanpa ampun, sementara Si cuma bisa menghindar dari badai serangan. Itu satu tebasan akhirnya kena, dan percaya deh, pahlawan kita langsung terlempar. Yuk, kita pantau kelanjutannya. Si bocah kepental di arena, tapi untungnya berhasil ngerem tepat sebelum ketancap duri besi tajam. Dia ngebatin kalau Hellas ini emang jago banget. Apalagi kontrol mana si bocah hijau itu mantap betul. Tapi tiba-tiba, hero kita malah senyum dan langsung ngeluarin aura ala Super Saiyan yang bikin semua penonton melongo heran. Dia langsung nanya ke saudaranya itu, apa gaya bertarung cupu kayak gitu masih mempan lawan pengguna mana level 4. Terus dia nantang si sampah mawar putih buat serius bertarung. Saudara-saudaranya yang lain langsung shock berat karena gak ada yang nyangka kalau Si bisa punya kekuatan sedahsyat ini. Secara tiba-tiba, pertarungan sengit mereka pun makin memanas dan berlanjut. Lord Gilgran cuma nonton sambil senyum-senyum tipis misterius. Di dalam hati, sang ahli nujum alias necromancer itu berbisik meminta anak-anaknya buat nunjukin
Kekuatan asli mereka yang selama ini disembunyiin. Halas sendiri masih linglung dan gak habis pikir gimana caranya bocah tanpa mana ini tiba-tiba bisa dapat kekuatan mana level 4 entat dari mana asalnya. Dia curiga apa jangan-jangan si juga dapat berkat dari Lord Gilgan secara diam-diam. Omongan itu langsung bikin si penasaran karena dia baru pertama kali dengar info baru ini. Dia langsung nanya apa maksud dari berkat itu. Si malah bercanda nanya apa selama ini ada yang doain Halas di belakang. Tapi si rambut hijau itu malah salah paham. Dia ngira kalau si cuma diam bungkam ketakutan. Dia langsung berpikiran buruk dan teriak gak bakal sudi kalau ada orang lain selain dirinya yang dapat pujian dari sang ayah. Halas pasang kuda-kuda dan aura hijau mulai nyelimutin tubuhnya saat pedangnya berubah jadi senjata. Aneh penuh duri tajam, tapi Hirukita malah ngejek perubahan senjata itu. Dia nyebut senjata itu mirip tentakel gele yang menjijikkan biar musuhnya makin emosi. Kesal dijek, Halas langsung nancepin pedangnya ke tanah, hingga tanaman rambat berduri menjalar liar. Serangan tanaman itu langsung mengarah cepat ke arah si dari segala penjuru. Untungnya si berhasil menghindar di detik terakhir. Bel langsung teriak ngingetin dia buat tetap waspada. Nah, coba perhatiin baik-baik selagi si sibuk ngehindar. Dia sadar kalau Halas pinter banget ngarahin auranya buat nyerang. Sedangkan aura milik si sendiri masih bocor kemana-mana. Hirukita paham kalau cara bertarungnya ini bikin auranya boros banget kayak keran air yang bocor. Terus-terusan jadi, kalau pertarungan ini berlangsung lama, dia pasti bakalan rugi besar. Apalagi dia gak bisa match teknik pedang Kiltia secara terang-terangan di depan keluarga Gilgan. Akhirnya dia sadar kalau dia gak boleh lagi main-main dalam duel kali ini. Dia langsung nerobos rintangan tanaman berduri itu dan bersiap ngeluarin sebuah teknik rahasia yang mirip banget sama jurus pedang legendaris dari sekte Kiltia. Meskipun tindakan ini sangat berisiko tinggi. Dia penasaran apa dia bisa niru jurus kurungan anjing petarung itu cuma dengan ngandalin insting bertarungnya saja. Melihat pergerakan si agak melambat, Halas langsung nyari celah buat nyerang lagi secara tiba-tiba. Tapi bocah kita masih sempat nangkis serangan itu tepat waktu. Begitu debu di arena mulai hilang, Lord Gilgan melihat mereka dengan tatapan kecewa. Hal itu seketika bikin Halas panik setengah mati di dalam hatinya. Bocah rambut hijau itu langsung teriak kalau cuma dia yang pantas dapat berkat dari sang ayah dan gak bakal biarin si ngerebut posisi berharga itu darinya. Si malah heran kenapa saudaranya itu bisa sebegitu terobsesinya sama orang gila kayak Lord Gilgan. Halas yang makin murka, langsung maju lagi buat ngelakuin serangan brutal. Dia bertekad, kalau tebasan kali ini, bakal jadi akhir hidup si Heru. Tapi si tiba-tiba ngeluarin ledakan aura dahsyat dan dengan santainya nangkis serangan mematikan itu. Di momen itu, dia teringat gaya bertarungnya di kehidupan masa lalu sebagai Ceronogas. Sesulit apapun rintangan yang ada, dia selalu berhasil menerobos semuanya dengan gampang. Gak peduli seberapa berisiknya gangguan kecil. Yang terpenting baginya adalah satu serangan telak berkekuatan penuh. Senyum penuh percaya diri langsung terukir jelas di wajah tampannya. Lalu dia mementalkan Halas pakai kekuatan murni. Pasti pada kaget kan melihat wujud barunya yang bikin seisi arena melongo heran pas. Transformasinya beres. Lord Gilgan tersenyum tertarik melihat wujud Satria yang diselimuti kobaran api aura membara. Lengkap dengan petir yang menyambar-nyambar di sekitar tubuh si. Dia beneran mirip karakter terkuat dunia fantasi. Penonton pun cuma bisa diam terpaku saat si dengan tenang bilang bakal motong habis semua duri tanaman Halas. Sebelum pertarungan ini berakhir, Halas dibuat ketakutan setengah mati melihat peningkatan drastis kekuatan lawannya. Hirukita langsung melesat maju sambil membawa kapak mana raksasa miliknya. Bocah rambut hijau itu kewalahan menghindar sambil terhuyung ke belakang. Gelombang kejut dari tebasan kapak itu melesat jauh dan hancurin sebagian besar dinding arena tanding. Penonton masih gak percaya dan heran, apa ini beneran sih yang dulunya lemah tanpa mana? Bahkan Bel pun ikutan melongo heran melihat perubahan drastis tuan mudanya. Halas ngeliat kehancuran di belakangnya, lalu ngejek kalau teknik itu sangat ambiar. Dia nanya, apa sih baru saja niru teknik perubahan wujud miliknya, tapi si langsung menyahut. Dia nyuruh Halas jangan kepada dan ngejek dia cuma kayak rumput liar biasa. Omongan itu bikin Halas naik pitam dan bertekad nunjukin siapa yang bakal ketawa di akhir. Dia melesat maju secepat kilat.
Tapi hero kita santai banget ngehindarin semua serangan bertubi-tubi itu dengan mudah. Hal itu bikin Hellas frustrasi karena nggak ada tebasan yang kena. Si terus memprovokasi musuh dengan bilang kalau tanaman liarnya harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Sambil berkata begitu, dia langsung menghantam kapak besarnya ke tanah. Hantaman itu memaksa Hellas mundur beberapa langkah ke belakang. Dia merasa sangat terhina dengan teknik pedang payah itu. Tapi tiba-tiba terdiam saat melirik ke arah balkon. Dia ngeliat ayahnya gak lagi merhatiin dia, melainkan fokus sepenuhnya ke si. Hal itu bikin mental bocah rambut hijau itu langsung hancur dan ketakutan mulai merayap. Hellas keringat dingin dan takut kalau dia bakal dibuang begitu saja. Matanya mulai berkaca-kaca sambil terus meracau sendirian kalau hal buruk ini gak mungkin terjadi. Air matanya pun menetes jatuh selagi dia bersikeras kalau dia adalah anak spesial yang paling dibutuhkan sang ayah dan satu-satunya orang yang layak bersanding di sisinya. Hero kita langsung pasang muka serius pas ngeliat perubahan aneh lawannya. Mata Hellas perlahan berubah jadi hitam pekat selagi dia bersumpah bakal nemenin ayahnya selamanya. Si sempat kaget karena energi hitam yang menyeramkan mendadak keluar dari tubuh Hellas. Dia heran apa yang terjadi sementara bocah itu terus mengoceh merasa terpilih. Tanda keunguan mulai menjalar di tubuh Hellas. Dan si akhirnya sadar kalau inilah berkat yang sedari tadi mereka omongin. Bocah gila itu pun langsung teriak kencang. Dia memanggil nama ayahnya sebelum merong kencang sekali. Sambil tersenyum mengerikan, Hellas bersumpah bakal ngabisin si sekarang juga dan langsung melesat. Maju menyerang. Mereka berdua pun kembali beradu senjata dengan sangat sengit. Meskipun berhasil menahan serangannya. Kali ini hero kita beneran kewalahan buat mempertahankan posisi berdirinya. Coba bayangin deh, kekuatan Hellas ini udah gak normal. Dulu ada monster peringkat A yang bermutasi. Dan sekarang si bapak malah bisa modifikasi manusia kayak gini. Sang nekromancer cuma senyum puas melihat kedua anaknya saling bunuh berkekuatan penuh. Si pun, ngejek Hellas sangat menyedihkan, karena cuma dimanfaatin kayak orang bodoh. Kalian harus denger ini si bocah rambut hijau langsung membantah tuduhan itu dan ngotot kalau Gilgran sangat menyayanginya melebihi siapapun. Tapi pahlawan kita bilang itu bohong besar karena Hellas sebenarnya bisa mencapai tingkat kekuatan luar biasa ini sendirian. Dia punya bakat murni untuk menjadi pendekar pedang yang hebat dan terhormat. Tapi malah menghancurkan semuanya dengan menggunakan kekuatan palsu. Hal itu bikin si rambut hijau langsung mengamuk dan berteriak menyuruh si tutup mulut. Tapi, jagoan kita dengan dingin memperingatkan kalau dia bakal mencabut mawar putih itu sampai ke akar-akarnya. Setelah berkata begitu, si tiba-tiba menebas Hellas, membuat si arena langsung terdiam syok. Sambil melihat ke arah si rambut hijau yang kalah, pahlawan kita menyuruhnya berkaca dulu sebelum mencoba lagi sambil perlahan menyarungkan pedangnya. Para penonton masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat setelah si anak tanpa sihir berhasil membantai si jenius Hellas di depan semua orang. Sementara itu, Tuan Gilgran didatangi oleh pelayannya yang dengan sopan memuji penampilan luar biasa sang tuan muda hari ini. Tuan Gilgran berbalik untuk menatap si untuk terakhir kalinya. Sementara pahlawan kita diam-diam berjanji bahwa pada pertemuan berikutnya, dia pasti akan menebas si penyihir hitam tua itu selamanya sang tuan. Akhirnya pergi meninggalkan Koloseum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara jagoan kita perlahan mendekati tubuh saudaranya yang terkapar. Dia membungkuk di samping Hellas lalu mengambil lencana kelulusan. Itu sebagai bukti kelayakan dan kemenangannya. CG berjalan pergi meninggalkan Hellas yang masih terkapar di lantai sambil terus bersimbah darah. Saudara yang kalah itu berbisik lemah memanggil nama ayahnya. Sementara pahlawan kita berbalik sejenak menyuruhnya menjalani hidupnya sendiri. Daripada terus mengejar bayang-bayang orang lain. Tepat saat itu, si pelayan mendekati sang pemenang lagi dan secara resmi memberi selamat atas masuknya dia ke jajaran bawah. Lalu menambahkan bahwa dia akan menjelaskan semua detail tugasnya nanti. Si pelayan juga menyarankannya untuk fokus memulihkan diri sekarang. Tapi pahlawan kita dengan santai menyuruh pria tua itu mengurusi urusannya sendiri. Tapi tepat setelah itu, rasa sakit luar biasa mendadak menyerang tubuhnya lagi. Si langsung sadar bahwa tidak ada cara untuk menghindari efek samping dari pemakaian mana yang berlebihan. Sementara si pelayan diam-diam memperhatikannya dengan tatapan tajam. Penuh rasa ingin tahu,
Nar, perhatikan ini baik-baik. Jagoan kita akhirnya pingsan V ambruk. Tapi Bel dengan sigap menangkapnya, sambil tersenyum bangga menyambutnya kembali sebelum sang tuan muda benar-benar tidak sadarkan diri. 3 hari setelah duel itu, di sore hari yang mendung dan hujan, si berada di perpustakaan raksasa mencari-cari di antara tumpukan buku kuno dan manuskrip-manuskrip kuno demi menemukan sedikit petunjuk tentang rahasia di balik kekuatan mengerikan Tuan Gilgan. Dia sadar jika ingin membongkar seluruh misteri kelam seputar si penyihir hitam, dia harus mengasah taringnya sendiri terlebih dahulu. Meski akhirnya dia berhasil sampai ke garis awal setelah sekian lama, dia masih belum tahu kemana harus melangkah. Setelah ini, saat pahlawan kita sibuk mencari di arsip perpustakaan, sekelompok perusuh tiba-tiba datang mendekat dan mengejeknya karena duduk sendirian sambil belajar. Seperti orang culun yang kesepian. Si bertanya apa maunya mereka. Jadi, gerombolan itu menjelaskan kalau mereka mendengar dia bisa menguasai mana V mengalahkan. Helas hanya karena keberuntungan semata, salah satu dari mereka dengan sombong menambahkan. Kalau mereka cuma mau melihat langsung rupa bocah ajaib yang terkenal itu. Jadi, jagoan kita menghela napas lelah dan menyindir kalau pertarungan 3 lawan 1 ini agak tidak adil sekaligus. Penasaran kenapa keluarga ini terus-menerus melahirkan orang-orang bodoh. Si berandalan tertawa terbahak-bahak dan dengan bangga sesumbar bahwa jika mereka bisa mengalahkan orang yang membantai Helas, reputasi mereka akan langsung melejit. Kelompok itu mengeluarkan aura mereka dan berteriak menyuruh si mati. Tapi sebelum ada yang sempat melangkah maju, jagoan kita tiba-tiba melesat ke arah mereka dalam wujud. Biasanya, satu pukulan telak mendarat di perut dan membuat wajah si berandalan melintir saking kerasnya sampai diam, mungkin melihat arwah leluhurnya langsung protes. Satu serangan itu membuat mereka terengah-engah kehabisan napas dengan mulut berbusa. Tapi anehnya, dalam kondisi mengenaskan itu, mereka tetap mengakui kalau dia sangat kuat. Si hanya mengeluh bahwa mereka terlalu lemah untuk standarnya dan bilang tidak punya waktu luang untuk hal konyol seperti ini. Lalu mulai bersiap mental untuk pertempuran sesungguhnya yang menanti di depannya dan menyuruh para bodoh itu membersihkan semua kekacauannya. Jujur, saya tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Tapi dia berjanji memaafkan mereka jika kerjanya bersih. Tiba-tiba, Bel mendobrak masuk perpustakaan dan berteriak kalau dia sudah mencari sang tuan muda kemana-mana. Si refleks mengusirnya karena kebiasaan sebelum akhirnya meminta maaf dengan canggung sedetik. Kemudian, setelah itu, Bel menjelaskan bahwa Tuan Gilgan resmi memanggilnya karena sang tuan ingin menyampaikan perintah secara langsung. Dia menyuruhnya segera pergi ke kamar tuan besar. Hal yang langsung memicu perhatian penuh dari pahlawan kita. Si berpikir dia sudah menunggu terlalu lama untuk kesempatan emas ini. Jadi, dengan percaya diri dia melangkah ke kamar Tuan Gilgan demi bisa lebih dekat dengan si penyihir hitam. Tua itu, sesampainya di sana, dia melihat Gula bersama beberapa saudaranya yang langsung mengejek. Karena dia datang terlambat, mereka menuduhnya bisa masuk jajaran bawah karena curang. Tapi pahlawan kita tidak peduli dengan tuduhan kekanak-kanakan itu. Mereka kesal karena diabaikan. Tapi si dengan santai berjalan melewati mereka bertiga. Sampai saudara ketiga tiba-tiba menarik perhatiannya karena suatu alasan. Dia merasa ada yang aneh dengan orang itu, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, si pelayan memanggil namanya dan memuji penampilan luar biasa yang dia tunjukkan saat berduel kemarin. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sang pelayan langsung mengumumkan bahwa dia membawa sebuah perintah langsung dari Tuan Gilgan sendiri yang didengarkan dengan santai oleh si. Perintah itu menyuruhnya melakukan perjalanan 20 Oriam ke utara untuk menjaga runtuhan Historia selama 6 bulan ke depan. Si langsung menolak keputusan itu dan menanyakan alasannya. Setelah akhirnya berhasil masuk ke jajaran bawah, dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk melayani langsung di samping ayahnya. Si pelayan menyela dengan tenang dan menjelaskan bahwa meski kesempatan emas itu pasti datang, misi ini tetap sangat penting dan darurat. Darah sang pahlawan seketika langsung mendidih karena sangat marah, sebab baginya misi ini tidak ada bedanya dengan pengasingan ke tempat antah berantar. Dia mulai berpikir kalau semua usaha kerasnya selama ini akan sia-sia belaka.
Jika dia pergi sekarang, tapi pelayan itu tiba-tiba menambahkan bahwa ada ritual khusus yang akan diadakan di runtuhan Historia setelah periode 6 bulan berakhir. Menurutnya, ritual itu bertujuan untuk membuat kekuatan Tuan Gilgran yang sudah mengerikan menjadi jauh lebih mutlak dan tidak terkalahkan. Kabar mengejutkan itu seketika membuat pahlawan kita sangat terkejut. Jadi, pelayan terus menjelaskan bahwa sang tuan sendiri tidak akan turun ke medan perang selama setidaknya 6 bulan penuh. Selama waktu itu, si memikul tanggung jawab untuk menumpas monster sihir di sekitar sana dan membersihkan semua potensi ancaman sebelum ritual dimulai. Sebelum jagoan kita sempat merespons, si pelayan memberikan satu syarat lagi dari Tuan Gilgran, yaitu jika si sukses menjalankan misi ini, dia akan dipromosikan ke peringkat yang jauh lebih tinggi dan dekat dengan sang tuan. Si merenungkannya sejenak, sementara si pelayan memberitahunya bahwa pasukan menengah sudah sampai di runtuhan lebih cepat dari jadwal. Jadi dia harus segera membantu mereka begitu tiba di sana, setelah mempertimbangkan situasi, dan sadar bahwa ini tidak mengganggu misi aslinya. Pahlawan kita akhirnya setuju dan menerima tugas itu tanpa membantah lagi. Sementara itu, mari kita lihat kelanjutannya. Pindah ke sebuah kereta kuda yang sedang menembus padang es yang membeku. Sang kusir menghentikan kudanya dan memberitahu penumpangnya bahwa ini batas terjauh perjalanannya. Bel langsung melompat turun. Kalian harus ikut bersiap, karena kita bakal mulai petualangan di tempat super dingin ini. Sheikh nanya kenapa maidnya ngintil terus, tapi si maid malah tersinggung. Katanya sih, melayani majikan sampai ajal menjemput adalah tugas suci seorang maid. Kusir kereta kemudian pamit dan memberitahu kalau reruntuhan histori sudah dekat. Dia menyuruh mereka waspada. Bel dengan ceria berterima kasih. Begitu melihat padang salju yang indah, dia langsung heboh kegirangan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat salju asli secara langsung dalam hidupnya. Si maid mendadak panik saat napasnya berubah jadi asap, takut kena penyakit aneh. Sementara itu, si lebih fokus menatap reruntuhan bangunan menyeramkan di kejauhan yang mirip markas penjahat. Bel mengajak si segera jalan selagi kereta tadi pergi menjauh. Akhirnya, mereka berdua mulai menerobos tumpukan salju tebal dengan si yang memimpin jalan di depan. Di tengah jalan, Bel mendadak berhenti buat mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Hero kita langsung ngeledek dan nanya, kemana perginya semua semangat membara yang dia tunjukkan tadi. Bel mengaku nggak menyangka kalau jalan kaki di atas salju bakal seberat ini. Tapi si langsung menasihatinya agar mengatur napas dengan benar biar paru-parunya nggak rusak gara-gara hawa dingin. Untung ada gua di depan. Hero kita memutuskan buat menyudahi perjalanan hari itu dan istirahat di sana. Malamnya, Bel duduk manis di depan perapian besar demi menghangatkan tubuhnya. Dia mencairkan badannya yang beku kayak ayam beku dari kulkas. Si memperingatkan kalau alam liar di sini luar biasa kejam. Jadi dia tidak boleh lengah sedikit pun di tempat ini. Mendengar itu, si maid malah curiga dan bilang kalau ini kan harusnya juga jadi momen pertama kalinya si melihat salju. Si terpaksa mengiyakan nih menjaga rahasianya agar aman. Padahal dalam hati dia tahu ini sudah kali ke-12 dirinya menghadapi salju. Si kemudian membongkar tas Bel dan sok berat setelah menyadari isinya hampir semua adalah baju miliknya. Bel langsung salah tingkah, tapi sebelum dia sempat beralasan, si langsung melempar jaketnya ke wajah si maid. Dia bilang dia baik-baik saja dan menyuruh Bel tidur agar besok bisa fit. Bel cekikikan kegirangan sambil memeluk erat jaket hangat milik majikannya itu. Sementara di kejauhan, beberapa sosok misterius berjubah diam-diam mengawasi gerak-gerik pahlawan kita dari balik kegelapan malam. Si maid tertidur sangat lelap di dalam kantong tidurnya. Sementara si tetap terjaga untuk berjaga-jaga di dekat pintu gua. Keadaan di luar sana sebenarnya jauh dari kata aman. Kalian sadar nggak kalau wilayah beku ini ternyata penuh monster gaib berbahaya dan klan Grus yang kejam? Si maid mana tahu bahaya mengerikan ini mengintai mereka. Klan itu berisi petarung kejam yang menganggap neraka es ini sebagai rumah mereka. Biasanya mereka terlibat transaksi senjata ilegal sampai kasus penculikan massal. Reputasi mereka benar-benar sangat ditakuti. Si bahkan tidak pernah lupa bentuk topeng mengerikan yang selalu dipakai orang-orang gila itu. Dia ingat kalau misi aslinya di sini adalah membasmi monster jahat dan musuh berbahaya.
Tiba-tiba, otaknya langsung ngel. Apa maksud sebenarnya dari deskripsi misi misterius itu? Kembali ke kenyataan, pahlawan kita mendadak pasang kuda-kuda setelah melihat ada gerakan mencurigakan di kejauhan. Ada kilatan benda berkilau dari jauh, dan dia nyaris saja kena anak panah yang mengincar kepalanya. Setelah diteliti, ternyata itu panah berlapis mana, yang berarti penyerangnya bukan monster. Mengencangkan jubahnya erat-erat. Dia langsung melesat keluar saat hujan anak panah mulai mengguyur posisinya. Si memakai jubahnya sebagai tameng darurat, sementara musuh perlahan mulai mengepung area pintu masuk gua. Dia sadar kalau komplotan ini diisi oleh petarung berpengalaman karena koordinasi serangan mereka sangat rapi, tapi itu sama sekali tidak membuatnya gentar saat dia mulai mencabut pedang andalannya. Menggunakan kekuatan petir miliknya, cowok kita menebas para penyerang satu demi satu sebelum akhirnya berhenti tepat di depan musuh. Terakhir yang tersisa, si penyerang langsung keringat dingin ketakutan. Ujung pedang yang menempel di lehernya membuat pria itu langsung menyerar, tapi si tetap waspada. Dia menebak mereka bukan klan Grus karena tidak memakai topeng seram dan menuntut penjelasan. Sambil tersenyum kecut karena ketakutan, pria itu pelan-pelan menunjukkan lambang di dadanya. Dia buru-buru menjelaskan kalau dia sebenarnya dari unit yang sama dengan si dan cuma bercanda saja. Kalian pasti kaget pas tahu orang ketakutan ini malah senyum tipis sambil nunjukin lambang di dadanya. Ternyata dia satu tim sama si dan cuma mau ngerjain anak baru. Kejadian itu bikin si melongo heran. Tiba-tiba ada suara perempuan dari belakang yang memujinya karena ternyata si anak baru ini tidak selamat dan sepayah yang dia bayangkan sebelumnya. Rupanya suara itu milik wanita berambut biru setengah telanjang yang sedang menunggangi kuda hitam. Dia meminta maaf atas sambutan kasar anak buahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Perir. Mendengar hinaan dari wanita kurang bahan itu, si langsung merasa tidak cocok dengannya sejak awal pertemuan. Sang kapten kembali mengejeknya dan menegaskan kalau tempat si hanyalah di selokan kotor. Saat si menyebutnya sok tahu, wanita itu malah tertawa mengejek karena adik kesayangannya bisa kalah dari orang payah sepertinya. Si terkejut saat tahu dia adalah kakak dari Hellas. Si mencoba memprovokasinya soal balas dendam, tapi sang kapten menegaskan kalau dia sama sekali tidak peduli adiknya kalah. Keluarga Gilgran memegang prinsip bahwa kekuatan adalah segalanya dan kelemahan adalah dosa. Setelah debat panas itu, mereka pergi menjemput Bel. Begitu si Maid bangun dan melihat dua orang asing menatapnya dengan aneh, dia langsung panik setengah mati karena kaget bukan main. Anak buah Perir melapor kalau si anak baru ini malah membawa pelayannya ikut misi berbahaya. Si membela diri kalau dia dipaksa, sementara Bel bingung kenapa ada Kapten Perir di sini. Akhirnya mereka bertiga berjalan bersama menuju reruntuhan histori. Di tengah perjalanan, Bel berbisik menanyakan apa yang terjadi saat dia tidur. Dan si menjelaskan kalau kapten ini sedang mencarinya. Penasaran dengan pakaian sang kapten yang minim, Bel dengan polosnya bertanya, apa dia tidak kedinginan? Tiba-tiba, baik sang kapten maupun si mendeteksi ada bahaya besar yang sedang mendekat. Tanpa diduga, tanah di bawah kaki mereka retak habat hingga membelah kelompok menjadi dua kubu. Dari dalam retakan, muncul ular raksasa bersisik gelap yang siap menelan mereka bulat-bulat. Bel langsung melongo syok melihat monster itu, sedangkan pahlawan kita langsung bersiap bertarung. Ingin melihat langsung kemampuan orang yang mengalahkan adiknya. Sang kapten menyuruh si menunjukkan kekuatannya. Merasa kesal, si bertanya kenapa dia harus menuruti perintah wanita kurang baju itu. Perir mengingatkan kalau dia adalah atasannya yang menentukan apakah si bakal dipecat atau tetap bertahan. Pahlawan kita tidak punya pilihan selain bertarung melawan ular bersisik hitam yang mulai melataki arah mereka. Dia menyuruh sang kapten menonton pertunjukannya dengan mata terbuka lebar-lebar. Ular raksasa itu berbalik menyerang dari bawah menggunakan ekornya yang besar langsung ke arah si. Sang hero kesulitan mencari celah untuk menyerang balik monster tangguh tersebut. Ditambah lagi, si kapten tidak berhenti mengejeknya dan menyebutnya hanya besar mulut saja tanpa aksinya. Tan kesal dengan omong kosongnya, si berteriak menyuruhnya diam dan menonton saja. Berdiri tepat di depan moncong ular, si mencabut pedangnya dan langsung menyerang secara frontal. Tebasan kilatnya berhasil melukai tubuh besar monster itu, membuatnya tersenyum bangga mengira ini kemenangan mudah.
Namun senyumnya langsung pudar saat dia menyadari kalau tebasannya sama sekali tidak melukai kulit keras monster itu. Sang kapten mengejek kalau pelindung ular itu bahkan jauh lebih keras dibanding logam titanium. Serangan pedang payah miliknya tidak akan bisa menembus pertahanan sekuat itu. Sekarang dia ingin melihat apa yang akan dilakukan si lemah yang sombong ini untuk keluar dari masalah. Setelah menyindir ceramah kapten yang tidak berguna, si langsung mengubah strateginya. Dengan aliran mana yang memperkuat pedang dan fisiknya, dia kembali menerjang ular raksasa yang mengamuk itu. Gila, keren banget. Kita tunggu kelanjutannya ya. Karena sang kapten akhirnya sadar kalau si pembuat onar ini punya potensi monster. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana si membuktikan gelarnya. Dalam sekejap, dia langsung menebas titik terlemah dari sisik ular raksasa itu. Meski sebenarnya dia masih kekurangan kekuatan murni untuk memberikan serangan mematikan. Ladi Perir melihatnya tetap tenang sambil memprovokasi ular setengah buta itu ke arahnya. Antara kagum sekaligus kesal melihat taktik licik beralas muka temboknya ini. Dia pun bersiap bertarung. Mereka berdua melompat menghindar saat ular itu menyerang. Dan Ladi Perir menancapkan tombaknya dalam-dalam. Dengan cengiran nakal, karakter utama kita berterima kasih atas bantuan gratis tersebut. Setelah itu, dia melepaskan auranya dan mengubah pedangnya menjadi kapak raksasa untuk tebasan terakhir. Ular malang itu menjerit kesakitan saat kapaknya memenggal. Tubuh bersisik tebal itu layaknya memotong mentega hangat. Setelah pertempuran usai, Bel berlari cemas menanyakan keadaannya. Dia menjawab kalau satu-satunya korban hanyalah jubahnya, jadi untung saja. Bel membawa pakaian ganti cadangan. Di sisi lain, Ladi Perir dengan ogah-ogahan mengakui kalau dia tidak sepenuhnya beban. Karakter utama kita langsung tersenyum sombong dan menyuruh si cewek sundir itu mengaku terpukau dengan kehebatannya yang mulus. Sang kapten yang terlalu kere untuk membeli baju baru menyuruhnya diam dan mengikuti pasukannya. Dia berniat memeras tenaganya habis-habisan seperti buruh pabrik berupah murah. Sang master pedang tiba-tiba teringat masa lalu. Hannah menyadari dia tidak bertingkah seperti biasanya, lalu bertanya ada masalah apa. Si Doi mengaku sedih karena napasnya tidak mengeluarkan embun di udara dingin. Dia juga heran mengapa suhunya tetap membeku padahal badai salju sudah reda. Hannah langsung mengingatkan fakta jelas bahwa mereka sedang berdiri di gunung tertinggi di benua itu. Si dengan bangga mememerkan pengetahuannya bahwa udara di puncak gunung terlalu kering untuk membuat napasnya mengembun. Penjelasannya membuat otak Purbanya kagum sehingga dia memujinya. Tetapi Hannah menjawab rendah hati kalau dia cuma rajin membaca. Ego cowok ini langsung hancur saat tahu buku-buku itu sebenarnya ada di ruang kerjanya sendiri. Gengsi dong kalau kalah pintar. Dia berkilah kalau dirinya adalah ahli bertarung. Jadi urusan teori biar Hannah saja. Istrinya hanya tersenyum hangat dan membalas bahwa pengetahuan terkadang jauh lebih tajam daripada pedang apapun. Kenangan terakhirnya ditutup oleh senyum manis istrinya. Kembali ke masa kini, suasana di dalam pasukan menjadi sangat sunyi, membuat Bel merasa aneh dan bertanya mengapa suasananya begitu suram. Dia menoleh dan mengingatkan Bel dengan ketus bahwa mereka sedang tidak piknik santai di padang salju. Namun, Bel merasa bahwa coba kalian perhatikan bagian ini, sunyi di sini, membuat waktu seakan berjalan lambat bagi Bel. Napasnya mulai mengembun dan mengingat ucapan Hannah dahulu. Si menjelaskan bahwa udara yang sangat dingin membuat panas tubuh menguap lebih cepat ke langit. Tapi bukan berarti waktu melambat di tempat mematikan ini. Bella pun dibuat takjub sekaligus ngeri oleh hamparan salju. Itu, tiba-tiba, dia bertanya sejak kapan sih jadi sepintar ini tentang ilmu alam. Sambil melamun mengingat masa lalu. Tanpa sengaja si keceplosan menyebut nama Hannah yang dulu mengajarinya. Saat Bel bertanya siapa itu Hannah, dia langsung sadar kalau dia telah blunder besar. Karena bosan mendengar obrolan mereka, Ladi Perir menyela dan menyuruh mereka membahas hal yang lebih berguna saja. Sang kapten bertanya apa yang Bel ketahui tentang klan Grusit. Dan Bel menjawab kalau mereka adalah sindikat bawah tanah kejam yang menjalankan bisnis ilegal di berbagai negara. Kapten lalu membongkar bahwa pegunungan salju ini adalah wilayah klan Grusit sejak lama. Jadi ada kemungkinan mereka sedang diintai sekarang. Bel mulai gemetaran karena dia juga mendengar rumor mengerikan bahwa klan itu menculik wanita
dan anak-anak. Namun sang kapten sangat percaya diri, mereka tidak akan diincar, karena klan itu sebenarnya sedang memburu harta karun rahasia di Sungai Ular, yaitu pedang Ceronogas. Mendengar nama itu, alarm di kepala Si langsung berbunyi keras. Pedang kembaran milik sang master pedang dikabarkan hilang di sungai itu. Saat perang besar dulu, Bel merasa pernah mendengar nama itu. Sang kapten membenarkan bahwa pedang itu milik sang master pedang yang dikalahkan oleh Tuan Besar Gilgran dalam pertempuran. Dahulu kala, Gilgran sendiri sudah menghabisi master pedang Kekaisaran Kiltia dan penyihir agung Kerajaan Sihir. Kapten mengaku sangat ingin memiliki senjata legendaris yang tercatat dalam buku sejarah itu. Itulah alasan mengapa dia tidak akan membiarkan klan Drusid merebutnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu membuat Si sangat kesal hingga kepalan tangannya tanpa sengaja meremukkan kantong airnya. Sang kapten dengan santai berkomentar ingin melihat langsung seberapa kuat sebenarnya master pedang legendaris tersebut. Si ksatria botak menyahut bahwa mereka sudah mencari senjata itu selama setahun penuh. Sayangnya, satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah teka-teki kuno yang membingungkan. Oleh karena itu, si botak berani menjaminkan kumis tebalnya. Kalian juga merasakan? Yup, firasat karakter utama kita bener banget. Dia akhirnya sadar bahwa rasa janggal selama perjalanan ini berhubungan erat dengan kembaran pedang lamanya. Dia sudah melatih kendali mana dan gerakannya di tubuh baru ini. Satu-satunya hal yang menghambatnya saat ini hanyalah ketiadaan senjata yang kuat untuk menahan kekuatannya. Dalam hati, dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh pedang itu jika berhasil menemukannya nanti. Tiba-tiba, kuda sang kapten berhenti mendadak. Semua mata langsung tertuju pada sosok misterius yang berdiri sendirian di tengah antah berantah. Setelah melihat lebih dekat, Lady Prayer langsung mengenali siapa orang bertopeng itu. Bel panik mengira itu monster yang pernah menampar neneknya. Tuan muda kita menyuruhnya untuk tetap tenang. Tampaknya klan Drusid datang sendiri demi memberikan sambutan hangat. Tanpa rasa takut menghadapi seluruh pasukan, prajurit bertopeng itu menyeringai lebar. Dalam hitungan detik, makin banyak petarung bertopeng bermunculan dari belakangnya. Setelah mengepung seluruh pasukan, Bel langsung histeris mengira mereka akan tamat. Dengan tatapan tajam di balik topen, sang pemimpin memerintahkan Si untuk menyebutkan namanya. Si merasa geli melihat para kecoak ini berlagak menguasai gunung. Dengan suara lantang berwibawa, dia dengan bangga berseru bahwa namanya adalah Si Proud. Sombong seperti biasa, dia menyuruh pemimpin mereka membocorkan semua informasi tentang pedang besar sang master pedang, atau kepalanya akan melayang selanjutnya. Merasa jengah dengan sikap sombong itu, si prajurit menatapnya tajam. Namun tiba-tiba dia berbalik 180 derajat dan pergi begitu saja. Si berteriak menuduhnya curang karena kabur. Tetapi si topeng terus lari tanpa peduli. Lady Prayer menyuruh Si berhenti membuang napas untuk figuran. Fokusnya kini tertuju pada ancaman nyata yang siap mencabik-cabik mereka. Klan Drusid haus darah dan jelas tidak berniat menyisakan satupun musuh hidup-hidup. Dalam sekejap, mereka mengepung rapat tanpa menyisakan celah sedikitpun untuk melarikan diri. Melihat taktik formasi rapi itu, Si merasa cukup kagum. Bel dengan gugup cemas, apakah tuan mudanya bisa selamat kali ini? Tetapi si botak menyuruhnya mundur dan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat sang kapten memberi perintah untuk bertarung habis-habisan, para prajurit langsung bersemangat. Melihat sang kapten diselimuti aura merah membara, Si menyadari bahwa wanita ini memang layak menyandangkan gelar kapten tingkat menengah. Pertempuran brutal hidup dan mati pun meletus hebat di medan laga. Salah satu pemanah musuh mencoba menembakkan anak panah secara diam-diam. Namun sang kapten dengan santai menepisnya, seperti sedang mengusir nyamuk. Melihat cara bertarungnya yang membabi buta, musuh bahkan mulai ragu apakah wanita ini benar-benar manusia. Si mengamati gerakannya dengan saksama dan menyadari kontrol mananya jauh di atas Hellas. Mengalahkannya pasti akan sangat sulit, kecuali jika Si sudah mengetahui gaya bertarungnya sejak awal. Si ksatria botak tertawa bangga sambil memuji kaptennya. Aksi sang kapten memang tidak pernah mengecewakan reputasinya sebagai putri peluru tombak perang. Pasukan penggemar kapten mulai bersorak. Menyemangatinya, membuatnya makin menggila. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana nasib Si yang terdistraksi sorakan itu saat musuh menyerang. Tiba-tiba,
Yuk, kita intip aksi gokil Kapten Barbar yang langsung ngepret kepala musuh pakai tendangan maut. Kaum jomblo pasti iri deh lihat posisi si prajurit Grusik itu. Sambil berdiri di atas korbannya, dia nyuruh anak buahnya berhenti melongo dan cepet gerak. Kalau enggak, dia ngancem bakal tusuk pantat mereka pakai tombak api. Ya, meski ada cowok yang malah senang. Sisi ogah ikutan dan milih buat pamer kekuatan. Dia ngumpulin mana jadi jubah teban di tubuhnya. Bikin Perir kaget setengah mati, karena bocah ini bisa pakai jurus yang sama persis kayak dia. Kecepatan si langsung melesat gila-gilaan, sampai lompatan kecilnya aja bikin dia terbang kayak peluru. Tabrakan maut itu, sukses bikin prajurit Grusik malang terpental kayak pin bowling. Dan hal itu bikin si kapten makin takjub, karena kontrol kekuatan dan akurasi serangan si bener-bener akurat. Setelah pamer jurus durian itu tepat di depan matanya, si dengan belagu bilang, kalau dia suka jurus ini dan mau minjem dulu sebentar. Satria botak langsung salut. Sementara prajurit lain shock berat melihat ada orang yang bisa jiplak jurus andalan kapten mereka. Cuma dalam sekali lihat, tapi pas si kapten mulai kesel, mendadak pasukannya panik. Gerombolan besar berisi minimal 30 prajurit Grusik berlari kencang ke arah mereka. Ngebuktiin kalau kelompok yang tadi itu cuma tim pengintai doang. Sadar situasi mulai gawat, si nyaranin buat mundur teratur. Tapi kapten berotot itu malah ngatain dia lembek karena pasukan mereka belum ada yang tumbang. Si pun ngingetin si Atak Udang kalau misi utama mereka itu bukan buat tawuran sama bangsa Grus. Tujuan dia kesini cuma buat nyari petunjuk pedang besarnya. Berharap omongannya bisa nembus kepala si kapten yang super keras. Dia memperingatkan kalau mereka cuma bakal buang nyawa sia-sia. Tapi si kapten malah natap dingin dan nuduh si sengaja nyembunyiin kekuatan aslinya. Jelas aja si langsung gelagapan dituduh begitu. Dia sampai bungkam. Perir ngejelasin kalau niru jurusnya itu butuh kontrol mana tingkat dewa. Bahkan prajurit terbaiknya aja gak bisa niru dengan benar walau udah lihat jurus itu ratusan kali. Tapi anehnya, si langsung bisa dalam sekali coba. Kontrol mana dan gerakannya juga jauh lebih efisien dibanding anak seumurannya. Perir pun ngejek kalau insting bertahan hidup si payah banget buat orang berbakat. Si kesel banget karena analisis wanita itu bener-bener akurat. Tapi sekarang bukan waktunya buat adu mulut. Tiba-tiba ekspresi si kapten berubah serius dan bilang kalau urusan mereka bakal dibahas nanti. Sekarang, dia nyuruh si nonton santai aja selagi dia ngebantai semua musuh di depan. Bingung sama maksud omongannya. Si cuma bisa melongo saat aura mengerikan yang jauh lebih dahsyat mendadak meledak. Kesatria botak langsung panik karena tahu si kapten bakal ngeluarin kekuatan yang lebih gila lagi. Masih berusaha mencerna situasi, si nanya ke wanita gila itu jurus maut apa yang mau dia pakai. Tapi si ksatria botak malah teriak menyuruh mereka kabur dari sana secepatnya. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Karena Lady Perir langsung melompat tinggi ke langit dan meluncur deras. Para prajurit Grus langsung ketakutan saat dia turun kayak meteor. Siap ngehancurin mereka di atas el. Sedikit banyak si kagum sama kekuatan monsternya, tapi dia menyadari ada yang gak beres. Tes di bawah kakinya, tiba-tiba retak. Disinilah dia sadar kalau si kapten udah blunder besar. Dia langsung teriak minta wanita itu berhenti, karena pijakan mereka cuma lapisan es tipis. Sayangnya, si kapten budek gak dengar, karena sibuk teriak meluncurin jurus pamungkasnya, palu tombak guntur. Musuh-musuh pun terpental kayak boneka kain. Perir tersenyum bangga, memer kekuatan mengerikan keluarganya. Tapi senyumnya langsung hilang pas tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Si teriak histeris kalau tanah tempat mereka berdiri bakal runtuh. Tepat saat peringatan itu sampai di telinganya. Retakan raksasa langsung membelah tanah es di bawah mereka semua. Si kapten mengira ini cuma gempa biasa, tapi si sadar ini bukan getaran normal. Ini jurang raksasa yang terbuka lebar. Kesatria botak langsung nahan bel biar gak nekat nyusul majikannya ke bawah. Tanpa ada pegangan sama sekali. Mereka berdua jatuh bebas ke dalam retakan es raksasa yang sangat dalam. Semua orang di atas cemas setengah mati mikirin nasib si kapten dan tuan muda setelah jatuh dari ketinggian ekstrem begitu, bahkan Gojo pun bakal bonyok kalau jatuh ke jurang sedalam ini. Sambil meluncur ke bawah, si ngatain Perir gak punya otak. Ukuran dadanya doang yang gede tapi ikinya jongkok sampai gak kepikiran efek dari jurus penghancur. Tadi, Perir yang liar pun gak mau kalah
dan teriak kalau itu pilihan terbaik. Coba bayangkan, mereka masih sempat adu mulut di tengah maut sampai akhirnya sadar kalau dasar jurang sudah di depan mata. Si ngelihat ada aliran cahaya aneh yang mengalir ke arah gua raksasa. Kapten Perir nyuruh si berhenti ngelihatin cahaya itu dan fokus mendarat biar gak mati konyol. Gara-gara jatuh, mereka berdua langsung ngeluarin seluruh tenaganya ke arah dasar jurang buat nahan laju jatuh mereka. Begitu berhasil mendarat dengan aman walau penuh ledakan, si bilang kalau sekarang dia mulai paham sifat asli wanita itu yang ternyata jauh lebih perkasa dibanding abangnya sendiri. Perir langsung membalas kalau masalahnya bukan di dia, melainkan cowok zaman sekarang aja yang manja. Singkirkan dulu soal itu, mereka bingung cara buat manjat keluar. Akhirnya si kapten nyaranin buat jalan terus ke satu arah. Siapa tahu ada jalan yang nembus ke kaki gunung. Karena udah males jalan bareng, dia ngajak buat pisah jalan dan bakal kasih sinyal kalau nemu sesuatu yang berguna. Si setuju, tapi dia tetap masih peringatan keras ke wanita itu, biar gak bikin longsor lagi pakai sinyalnya. Setelah itu, si mulai menjelajahi gua es yang dipenuhi struktur bangunan aneh. Semakin dalam dia melangkah, dia makin ngerasa ada hal janggal. Es yang melapisi dinding gua terlalu keras untuk ukuran es biasa. Malah mirip batu obsidian karena gak bisa digores sedikit pun kalau dia gak ngalirin mana kali pedangnya. Dia juga heran, karena sungai berkelok di sana seolah tanpa ujung. Ucapan Perir tentang harta karun berupa pedang besar milik Santo Pedang yang tersembunyi di sungai langsung terlintas di pikirannya. Tepat saat dia mikirin tujuan klan Grus, sebuah pedang es tiba-tiba udah menempel di lehernya. Karena baru bisa mendeteksi musuh di detik terakhir, dia pun memuji kehebatan prajurit klan Grusik. Kaget mendengar bocah bisa santai begitu, si prajurit langsung nanya siapa dia sebenarnya. Sementara itu, otak cerdas si langsung mengenali identitas prajurit itu dengan analisis cepatnya. Ternyata dia salah satu musuh yang sempat dia lawan tadi. Si langsung memperkenalkan diri sebagai penerus keluarga Proud dan dengan berani menuntut informasi dari prajurit Grusik tersebut. Merasa diremehkan, si prajurit makin menempelkan pedangnya ke tenggorokan si jurus pedang aliran air miliknya, menghasilkan kabut dingin di sekitar mereka. Prajurit Grusik itu pun berkata dengan sangat dingin, kalau bangsanya sangat membenci darah kotor Proud yang sudah menginjak-injak kehormatan klan mereka. Gak peduli sama luka kecil di pipinya, si malah nanya balik kehormatan apa yang mereka punya. Setelah orang ini kabur begitu aja pas teman-temannya dibantai. Kesal dengan sikap belagu itu, si prajurit menegaskan kalau dia benci tatapan sombong di mata si. Dia menduga klan Gilgran juga lagi nyari pedang legendaris itu. Berarti senjata peninggalan Santo Pedang memang terlalu berbahaya kalau dibiarkan begitu saja. Bingung setengah mati, si nanya omong kosong apa lagi ini. Si prajurit kehilangan kesabaran dan mengira si cuma pura-pura bego. Dia menegaskan kalau akting murahan itu gak bakal bisa menghentikan rencana besar klan Grus. Sambil menatap tajam ke arah si, dia bersumpah bakal pakai pedang Santo buat ngebantai Gilgran beserta seluruh keturunannya. Aura kuat langsung meledak di sekelilingnya saat bersiap bertarung. Si agak heran melihat orang gila ini. Malah ngajak gelut di bawah tanah yang rawan runtuh kapan aja. Ditambah lagi, tampaknya bangsa Grusik benar-benar percaya kalau pedang besar itu punya kekuatan sakti mandraguna. Kekuatan yang bisa mengalahkan Gilgran. Karena klan Grusik aja percaya. Dia makin yakin kalau pedang itu punya kelebihan buat nyelawan kekuatan misterius Gilgran. Padahal awalnya dia cuma berencana nyari senjata kuat nanti-nanti saja. Tapi sekarang dia harus merebut pedangnya kembali. Nah, mari kita tonton bentrokan maut mereka di video selanjutnya. Kalian dan saya bakal melihat bentrokan dahsyat yang menyisakan kawah raksasa. Awalnya, kedua petarung terpental mundur seolah mereka seimbang. Tapi begitu si kembali menyerang, dia langsung menyadari sesuatu. Musuh kali ini jauh lebih kuat dibanding prajurit Grusik lain yang pernah dia lawan. Kemampuan pedang orang ini benar-benar tidak masuk akal. Di saat bersamaan, kuda-kuda dan kekuatan si juga membuat lawan waspada. Prajurit Grusik itu sadar bocah di depannya bukan anggota biasa dari keluarga Proud. Tapi tepat saat pertarungan mulai memanas, retakan tanah raksasa mendadak membelah area itu dan mengacaukan duel saru mereka. Nah, perhatikan baik-baik saat musuh kebingungan dengan gempa ini. Si malah mengira si wanita berotot itu
mengirim sinyal berisik lagi. Tapi tebakan kita salah besar, karena setelah itu muncullah sesuatu. Seekor naga berkepala 3 tiba-tiba meledak keluar dari bawah tanah es. Si prajurit langsung mengenalinya sebagai monster sihir kuno, karena musuhnya terlihat jauh